Gak apa kalau kalah berarti anak latihannya kurang. Nah gitu. Kalau anak kalah berarti bukan berarti anak nggak bisa, tapi anak kurang usaha. Gitu sih. Kalau misalnya orang belum bisa mengenali diri sendiri itu gimana? Cara dia bisa mengenali diri itu. Cara dia bisa mengenali diri itu. Jarib wala takun arifan. Oh, berarti kita harus nyoba apapun peluang-peluang yang kita dapat. Nah, hari ini kita bersama dengan Zikri. Oke, thank you sama Zikri lah. ya alhamdulillah ya sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini masih baik ya. Oke, sebelum kita mulai kan maka tidak kenal tidak sayang kan? Oke, siap. Nah, gitu. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Oke, tidak sayang. Enggak, tak kenal maka ta'aruf. Oke, taruh. Jadi bisa diperkenalkan dulu. Oke. Kesibukan Zikri selama ini atau gimana? Selengkapnya. Ya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Zikri Tiftazani. Ya, untuk semesternya semester 5, prodinya di Akidah Filsafat Islam. Untuk kesibukan selama ini sih jadi ini sih ya, dari staf Islamisasi khususnya di bagian diskusi pekanan mahasiswa. Habis itu juga punya amanah yang diamanahi oleh Said Asraf. Di situ jadi muhasin juga iya, habis itu jadi muhafid juga iya. Jadi ya itu bisa dibagilah. Kalau ini muhafid kan per pekan. Nah, kalau yang ini, yang tahsin itu juga per pekan, tapi biasanya per pekan tuh 2 kali gitu. Tapi nggak rutin juga ya sob ya. Nah, tapi kalau yang diskusi pekanan ya namanya juga pekanan, jadi tiap pekan, khususnya di hari Sabtu. Gitu sih kesibukan anak. Oh, itu kan dari mungkin segi organisasi ya. Oh iya benar. Kalau dari segi mungkin acara yang pernah diikuti atau perlombaan atau segala macam apa kira-kira? Oke, ya sebenarnya kalau ditelisik, kalau diingat-ingat lagi itu banyak ya, karena kan udah anak tulis tuh di portofolio tuh udah anak tulis semua. Tapi yang masih anak ingat sih cuma beberapa. Kalau yang di lomba itu mulai anak lomba itu sebenarnya udah dari SD. Nah, dari SD itu anak sebenarnya udah berlomba dalam kelas. Kenapa dalam kelas itu udah berlomba? Karena kan kita itu dinilai sama guru ya enggak? Yeah. Nah, kita di situ pengen memperjuangkan nilai yang baik. Nah, di situ ya ibaratnya kayak caper lah, cari muka lah segala macem. Nah, itu tuh emang sudah dari dulu dari SD tuh emang udah kayak gitu. Apalagi didukung sama orang tua. Nah, jadi semangat anak untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan itu emang udah tertanam dari dulu. Dari kecil ya. Jadi alhamdulillah dari SD itu udah ranking 1, habis itu kemudian kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 di SD itu alhamdulillah ranking. Tapi ganti-ganti rankingnya. Kadang harapan 2, kadang harapan 1, kadang 3, 2, 1. Jadi semuanya tuh pernah ngerasain gitu. Iya. Nah, tapi kalau ranking 1 dari bawah alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga naik kelasnya itu juga nggak pernah terganggu ya, maksudnya lancar aja gitu alhamdulillah. Nah terus untuk lomba yang dulu pertama kali Ana ikutin, Ana masih inget itu lomba pidato. Nah jadi dulu itu kan Ana tuh kalau jelasin tentang sesuatu itu kayak jelas gitu loh. Nah jadi disemangatin, jadi guru itu memotivasi gitu. Oh mau ini ya lomba itu pidato, oh ya si Zikri aja itu dia kalau jelasin sesuatu tuh gampang dipahamin gitu kan. Jadi udah direkomendasiin sama guru. Nah, jadi itu tuh kan lombanya tuh dikasih infonya ke kepala sekolah, ke pihak sekolahnya lah. Nggak tahu kepala sekolah atau siapa. Nah, habis itu dari situ dikasih tahu ke guru-guru. Nah, habis itu dari guru-guru itu nyari siswanya mana. Akhirnya anak lah dipanggil gitu. Zikri, kamu kalau ikut lomba pidato mau? Mau Ustaz? Ustaz, Bu Guru, mau Bu gitu. Jadi dari situ tuh mau. Habis itu orang tua, Bu, aku disuruh ikut lomba pidato. Oh iya Bu, boleh, bagus. Nah akhirnya di situ anak kan nggak tahu apa-apa. Tapi gimana Bu pidato tuh gimana? Nah, itu nggak tahu gimana kan. Namanya juga pertama kali. Itu anak nggak tahu pidato apa, kayak gimana, lombanya jenis gimana. Apakah di panggung, apakah di depan orang banyak. Ya intinya, lomba yang biasanya ada hadiah. Nah, itu. Kan di situ ya. Dulu tuh sebelum itu belum pertama kali sebenarnya. Karena sebelumnya tuh kalau di kampung tuh kan biasanya ada lomba ini ketika memperingati Maulid Nabi, itu ada lomba azan, habis itu ada lomba tilawah, lomba hafalan. Nah, itu anak
pernah ikut juga dan alhamdulillah menang gitu. Nah, di situ tuh lomba itu pokoknya sesuatu yang nanti kalau anak menang dapat hadiah. Ya intinya gitu. Ya pokoknya itu kan yang sesi yang di masyarakatnya, di masjid lah ibaratnya. Ini yang sesi yang di sekolah, yang di SD. Ya cobalah. Yaudah, ya pidato tuh kayak gini deh. Nanti ibu buatin teksnya, nanti ibu buatin pembahasannya. Nah, nanti ibu tanya juga ke bu guru itu apa temanya. Kan dalam pidato itu kan pasti ada tema yang dibahas ya. Dan nanti kita harus milih satu judul gitu kan. Itu dibuatin semuanya itu sama ibu Ana. Jadi ketika pertama kali lomba itu bukan pure Ana yang buat teksnya, habis itu yang ngelatih Ana otodidak itu enggak. Maksudnya dilatih kan. Itu pas kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu udah disuruh kayak gitu. Jadi Ana lomba dan alhamdulillah pertama kali lomba itu langsung juara 3. Nah, gitu. Emang udah ada bakat ya? Langsung menang gitu kan. Nah, jadi berarti aku nih bisa ya ngomong itu. Ya udah akhirnya di situ tertarik untuk ikut lomba yang lainnya. Nah, terus ketika kelas 5 itu ada mukhayyam. Mukhayyam tuh kayak ini loh, kayak camp gitu loh. Jadi camp di situ dalam suatu kecamatan tuh itu kan ada banyak SD. Nah, dari setiap SD tuh ngumpulin utusan. Delegasi. Nah, delegasi. Nah, habis itu dipilihlah di sekolah Ana. Ini yang mau ikut lomba ini. Bukan lomba, itu camp gitu. Oh iya, si Zikri aja ikut. Soalnya dulu Ana juga pernah ikut pramuka gitu. Nah, jadi camping juga iya. Habis itu di dalam campingnya itu ada lomba pidato itu. Nah, jadi Ana ikut lagi. Nah, itu lomba pidatonya juara berapa ya waktu itu ya? 2 kalau nggak salah. Antara 2 apa nggak 1 lupa. Itu antar kelas atau antar sekolah? Antar ini kecamatan. Oh, antar kecamatan. Antar kecamatan. Nah, tapi kalau yang pertama kali itu antar ini. Antar kelas. Antar apa? Bukan antar sekolah. Antar kelas. Bukan antar kelas. Antar apa sih namanya? Kabupaten. Ngerti. Kayak ada regionalnya gitu loh. Jadi di dalam satu kabupaten kota itu kan ada pembagiannya kan. Kecamatan. Ada kecamatan, habis itu ada apa lagi? Kabupatennya nggak sih? Iya, kabupaten bisa. Di atasnya kecamatan apa? Kabupaten. Kelurahan. Nah, kelurahan. Kelurahan. Antar kelurahan. Itu antar kelurahan. Jadi lomba ikut itu, alhamdulillah menang lagi. Nah, tapi itu berdasarkan orang tua. Karena orang tua yang ngelatih, habis itu orang tua juga yang buatin teksnya. Iya. Nah, itu dari SD itu udah kayak gitu. Nah, habis itu lanjut ke SMP. Nah, dari SMP ini anak juga alhamdulillah ya, itu aktif juga di OSIS. Nah, dulu tuh OSISnya itu di bagian kerohanian. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu hal yang berbau-bau spiritual, nah, misalnya kayak ada salawatan, nah, anak ikut. Kalau ada yang kajian gitu tiap pekan, anak ikut. Nah, juga yang sebagai penanggung jawabnya itu kan PJ-nya gitu. Nah, terus di situ juga dulu tuh penasaran juga sama lomba nyanyi. Nah, dulu tuh anak suka banget sama lagu Nisa Sabian. Dulu tuh masih hits banget pas anak SMP tuh. Nah, di situ tuh ada lomba nih. Lombanya cuma antar kelas gitu. Dalam satu sekolah doang. Nah, itu tuh banyak macamnya. Jadi ada nyanyi, habis itu ada pidato, habis itu ada kayak syarihul Quran. Nah, di situ. Anak kan dulu SD udah pernah ikut lomba ini pidato. Nah, sekarang anak pengen nyoba yang baru lah. Karena suka denger lagunya Nisa Sabian itu, akhirnya dicoba nyanyi lah gitu kan. Jadi dulu tuh nyoba gitu lah. Nyoba nyanyi. Nggak menang. Gak coba lagi. Iya, nggak coba lagi. Jadi kalau satu kali kalah itu udah kayak nggak mau nambah lagi gitu. Berarti anak emang suaranya jelek itu kan. Nah, soalnya dulu itu banyak yang ikut dari orang-orang cewek khususnya, siswi-siswi cewek itu banyak yang ikut nih. Yang cowok itu cuma berdua apa bertiga gitu. Ya, ibaratnya kita yang cowok itu minoritas, yang cewek itu mayoritasnya. Nah, ketika ini yang menang 1 cowok 2 cewek. Nah, tapi cowok yang menang itu bukan ada. Nah, itu di situ pas di SMP. Nah, terus yang masalah yang di akademiknya juga itu alhamdulillah masih terus berlanjut. Alhamdulillah ya, masih juara
ranking 3, ranking 2, ranking 1. Nah, itu di antara kan kelas 7, 8, 9 itu ngerasain juga. Ngerasain 3 2. Nanti yang susah itu dulu pas kelas 7-nya. Jadi kelas 7-nya tuh kayak orang-orang the best ibaratnya. Jadi itu kan ana di kelas 7A kan. Iya. Dan dulu itu emang pembagian kelasnya memang hasba kudrah ibaratnya. Kayak di Gontor berarti ya? Kayak di Gontor. Tapi kan kalau di Gontor tuh kan nggak ada A, tapi Iya, B. B, ya. Tapi kalau dulu tuh di A. Nah, itu 7A sampai 7H. A, B, C, D. Ya, pokoknya itulah. Nah, itu anak di kelas A-nya. Jadi ibaratnya tuh udah orang-orang pinter gitu. Orang-orang pinter juga kalau misalnya guru jelasin ini tuh lebih banyak orang yang cepet paham. Dan anak tuh kadang ketinggalan, kadang masih loading gitu. Kadang gitu. Nah, jadi masih banyak orang yang lebih hebat, lebih pinter daripada anak ketika kelas 7 itu. Terus kelas 8 mulai alhamdulillah di situ ranking 1. Tapi kalau yang di kelas 9 nih ranking 2. Itu. Juga kan kalau yang di kelas 7 sama kelas 8, kelas 9 itu tuh ada yang namanya ranking paralel. Nah, ranking paralel itu di antara satu sekolah, di antara kelas 7 misalnya, dari semuanya. Nah, itu rankingnya kayak gitu. Itu paralel. Kan ada yang cuma di kelas 7A doang. Kelas 7B, kelas 7C. Nah, tapi ini ada yang paralel yang menyatukan semuanya. Jadi ada yang 1, 2, 3. Nah, di situ alhamdulillah ada juga masuk. Itu dikasih beasiswa gitu. Dikasih beasiswa tapi ya cuma 1 semester gitu. Kan dulu tuh ada SPP-nya. SPP-nya itu 1 bulan 100. Nah, itu SPP kalau dulu pas di SMP negeri itu 100 doang. Tapi kalau yang di swasta kayaknya lebih mahal ya. Iya. Ini nggak tahu ya. Ini anak pernah kepotong. Itu kan ada berarti kalau 3 tahun berarti ada 6 semester. Nah, di situ berarti anak 3 semester dibayarin, 3 semester lagi bayar sendiri. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ya kayak parsial, bisa parsial. Habis itu lanjut ke Gontor. Nah, ke Gontor ini lebih crowded lagi ya. Maksudnya lebih banyak orang-orang yang wah banget gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh udah hebat-hebat. Ada yang bisa main bola, ada yang bisa pidato, ada yang bisa puisi. Habis itu ada yang matematikanya the best, bahasa Inggrisnya the best, ada yang bahasa Arabnya jago. Ana tuh kan dulu negeri. Otomatis Ana belum tahu bahasa Arab itu. Ana nggak bisa bahasa Arab itu. Jadinya Ana dimasukin ke Bimago dulu. Di kelas persiapan ke Gontornya itu Ana masuk ke Bimago dulu untuk belajar tentang bahasa Arabnya. Nah, tapi kalau yang di tajwid, di Quran itu alhamdulillah ada basic. Nah, karena dulu kan Ana juga masuk TPA. TPA. Makanya ikut lomba yang hafalan, habis itu yang tadi yang Ana sebut yang pas Maulid Nabi itu alhamdulillah menang karena Ana ikut TPA. Nah, itu. Jadi di Bimago itu cuma fokus di bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya situ. Alhamdulillah udah ada basicnya, habis itu masuk Gontor, terus pengumuman alhamdulillah di Gontor 1. Di situ. Nah, tapi di Gontor 1 ini kan masih ada bagian kelasnya lagi kan. Ada B, C, sampai apa begitu ya? Lupa. Pokoknya anak di E, kelas 1 intensif E. Nah, di situ kan kok anak tiba-tiba biasanya terus. Nah, di situ ya Allah, ini orang-orang pada pinter semua ya di sini. Jadi mulai dari Gontor tuh anak insecure. Jujur li di situ down. Anak di Gontor tuh down. Beneran. Jadi kayak dulu tuh anak sering disanjung pas di SD, di SMP, dah tersohor, dah masyhur lah ibaratnya. Tapi di Gontor tuh jadi inferior. Jadi nggak punya kekuatan lagi ibaratnya. Nah, itu anak udah kayak gimana ya, kayak jadi orang biasa gitu loh. Kayak rakyat jelata gitu lah ibaratnya. Jadi NPC. Jadi NPC ya bener banget tuh kan. Terus di acara di asrama tuh kan banyak acara-acara kan. Salah satunya ada DC, habis itu ada pentas seni, apa sih namanya? Selain drama folk song itu. Itu tuh anak jadi kru cuy. Kan biasanya ada konseptornya kan, ada muhariknya gitu. Jadinya cuma ikut jadi pesertanya. Kalau folk song ya udah ikut nyanyi aja. Terus kalau DC wah, anak ikut seleksi, nggak diterima. Karena mungkin kan dulu masih seleksi ini ya, good looking. Iya. Nah, anak tereliminasi ibaratnya. Wah, anak nggak dianggap cuy waktu anak di Gontor nih. Tapi yaudahlah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Dulu tuh sempet punya perasaan pengen kelar dari Gontor tuh, nggak betah.
Karena Ana masuk ke Gontor itu latar belakangnya itu bukan karena kemauan Ana pure sendiri, tapi karena orang tua yang nyuruh. Nah, tapi kalau kemauan Ana itu Ana pengen masuk pondok, udah titik di situ. Tapi pondoknya itu Ana nggak nentuin. Oh, Nah, gara-gara Ana nggak nentuin, jadinya direkomendasiin sama orang tua. Dah masuk Gontor aja. Nah, orang tua itu tahu Gontor gara-gara temen dari orang tua Ana, khususnya dari ibu Ana. Itu ada yang anak teman ibu Ana tuh di Gontor, dia rekomendasiin di Gontor aja. Oh yaudah. Di situ ya Ana ngikut aja manut gitu kan. Sami tuh watok tuh, udah masuk. Terus aduh kok ternyata gini berat gitu kan. Terus kegiatannya juga beda banget cuy. Meskipun dulu Ana udah pernah ngerasain full day school ya. Full day school tuh dari pagi jam 7.15 lah sampai jam 3. Itu full day school pas SMP. Nah, tapi kalau di Gontor tuh 24 jam muter lagi 24 kan sampai 1 semester gitu kan. Itu kayak kegiatan tuh nonstop. Jadi kayak ngap-ngap kayak tadi kayak yang dijelasin Ustaz Samsul kan, kita liburan itu bernafas. Iya, karena dulu pas Ana di Gontor itu ngap-ngap lah ibaratnya. Jadi pas liburan dari Gontor tuh kayak yang ngumpulin semangat lagi, habis itu ya bernafas dulu. Apa dulu? Ngambil Slow living. Nah, slow living dulu lah beratnya. Udah intinya, Dek, kamu tuh di sana udah bertahan 1 semester tuh udah hebat. Kan di sana tuh kan kita harus ngomong pakai bahasa Arab, bahasa Inggris kan. Apalagi dulu tuh di Gontor 1. Di Gontor 1 itu kan nizamnya terkenal multazam, ketat gitu kan. Jadi benar-benar 3 bulan selama awal masuk di Gontor itu ya masih dibolehin ngomong bahasa Indonesia. Tapi setelah 3 bulan itu emang benar-benar dipaksa untuk ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, terus ada mahkamah. Nah, itu Ana juga pernah masuk mahkamah itu. Pernah jadi kambing hitam gitu ibaratnya. Lu Ana kemarin udah mahkamah lagi. Heran, salah Ana di mana? Ngomong doang kok masuk kadang. Ngomong, waduh kampret nih. Pernah ngomong gitu, masuk lagi. Ayo udah akhirnya. Wah, emang nggak boleh salah, harus sempurna nggak di Gontor tuh ya. Ya udah intinya nafas dulu, besok masuk semester genap. Nah, di situ mulai memperbaiki, mulai berbenah. Ayo, nih apa yang bisa aku ini perkembangkan lah ibaratnya. Di situ mulai ya nyoba ikut lagi DC. Oh, alhamdulillah keterima. Ya meskipun jadi NPC. Bukan orang yang dialog, kan biasanya ada yang dialog, ada yang kayak background ngapa-ngapain. Mana masanya jadi rumput. Enggak, nyapu. Iya, nyapu bener. Nyapu ngapain? Mindah-mindahin kayak adawatnya gitu loh. Ada kursi, ada apa, ya bantuin itu. Ya lumayan lah tersorot kamera. Nah, dari situ mulai alhamdulillah dari berkembang gitu kan. Nah, terus ya alhamdulillah. Nah, terus kalau yang di sisi akademiknya juga kalah. Di sisi akademiknya. Jadi selama 2 semester di Gontor pas di awal pas masih jadi santri baru itu emang belum punya kelebihan lah ibaratnya. Terus masuk lagi pas Salisak CV ya. Nah, Salisak CV itu kan mulai jadi banyak panitia kan. Panitia Foksong, panitia DC, panitia Ambalan, panitia ini itu. Pokoknya makin banyak. Terus juga udah mulai boleh masuk ini kan Firqah Syu'bah. Nah, dari situ kita mulai boleh memutuskan kita mau ikut yang di sisi akademik, misalnya kayak FPDWS, ITKON atau apa, atau JMK atau JMH. Nah, di situ juga kita bisa milih yang non akademik, misalnya kayak ini apa hitobah namanya? JMK ya? Nah, JMK, habis itu ada Berbeda, habis itu ada apa? DMC apa? Kok DMC sih? Apa namanya? Musik dance kok dia. Nah, itu dance. Nah, di situ Ana mikir, wah Ana di mana ya? Oh, dulu tuh Ana pernah ikut karate pas SD. Mungkin Ana ikut ini aja ya, Berbeda aja ya. Oke, Ana masuk Berbeda. Waktu Salisak CV itu, Ana masuk Berbeda. Nah, di situ juga mulai dikenal sama orang. Oh, nih si Zikri ini Berbeda. Oh iya. Terus di situ ternyata pas ada suatu kepanitiaan, itu tuh ada rois dari Berbeda. Nah, akhirnya kan pasti orang tuh ngajak temen-temen yang di circle-nya. Akhirnya ketarik lah, jadi humas. Gitu. Jadi karena kita udah masuk di organisasi, terus
ada orang yang kenal sama kita, akhirnya kita tuh bisa dimanfaatin, bukan dimanfaatin ya, maksudnya Rekomendasikan. direkomendasikan untuk bisa masuk di panitia lah. Jadi ini humas waktu itu, humas Voksom, nah, di situ. Terus berlanjut lagi, ada waktu itu namanya apa ya? Yang kan ada yang di kelas-kelas diseleksi dulu awalnya. Apa sih namanya? Tidak tahu juga nggak sih? Yang macam-macam, pokoknya ada debat, ada diskusi. Dulu tuh Oh namanya. ini apa namanya? Berkelas itu ya? Kelas itu. Apa berkelas tuh? Itu seleksinya tuh panjang banget. Habis itu ada hari-hanya. Nah, hari-hanya itu cuma final doang. Tidak tuh itu kayaknya. Ya, CC. Iya, masuknya di dalamnya CC juga masuk. Tapi itu ada satu lingkup, apa sih namanya panitianya? Ya pokoknya itulah. Nah, PJ-nya di bagian acara. Bagian acara yang ngurus ini lomba pidato. Guntur Olimpik nggak sih? Bukan yang terkelas. Guntur Olimpik mah kelas 6. Yang terkelas. Yang terkelas. Kelas ya? Oh iya, kalau Guntur Olimpik Pokoknya itulah, pokoknya mulai ditarik. Nah, habis itu pas homis, naik ke homis, lebih susah lagi. Mudabir. Nah, habis itu juga ternyata anak ditunjuk ini CLM juga. Jadi, berat banget kata gue. Jadi yang sebelumnya kita tuh kegiatannya udah 24 jam. Nah, dari waktu awal aksipi, selesai aksipi, pas homis nih 24 jam juga, tapi porsi kegiatannya tuh lebih padat lagi gitu kan. Di sisi lain kita jadi yang ikut kegiatannya, di sisi lain kita yang mengurus kegiatannya. Ya. Waduh, lebih susah lagi. Di situ kita di organisasi itu kita belajar gimana caranya ini mengatur waktu, habis itu mengatur strategi. Ini gimana nih, proker itu lah biasanya. Nanti minggu ini apa, habis itu minggu depan apa. Nah, misalnya kan kalau dulu tuh kan ada muhadasah kan. Nah di situ mau muhadasah ini, nah fil hammam misalnya gitu. Nanti minggu depan nih ini fil fasal. Nah, jadi mulai dari itu tahu gimana cara ngajarin mufradat gitu kan. Nah, karena belum ada skill juga ya. Anak juga masuk di ini dulu LCD. LCD itu yang bahasa. Nah, yang bahasa itu di situ anak ikut juga. Ya, mungkin dari situ kelihatan akhirnya ditarik CLM itu mungkin. Nah, mungkin dari situ. Nah, di situ anehnya plot twistnya pas udah selesai alhamdulillah kelas 5 tuh. Selesai kan. Nah, saya lanjut ke ini kelas 6. Nah, kelas 6 tuh seharusnya kan kalau dari CLM, CLA ya nggak sih? Iya. Nah, tapi ini aneh, malah masuk bakes. Jadi sebelumnya masalah bahasa, habis itu dimasukin ke kesehatan. Nggak ada korelasinya sama sekali sebenarnya. Ya tapi ya dibuat nyambung-nyambung aja lah. Akhirnya di situ yang Ana lakuin apa? Ya udah buat poster yang isinya mufradat. Tapi yang benar tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Penyakit. Iya, tentang penyakit. Misalnya demam, homa. Biasa bahasa Inggrisnya juga, fever. Nah, yang gitu. Nah, jadi kita belajar gimana caranya ketika kita mendapatkan posisi yang tidak kita harapkan, itu kita memosisikan gimana caranya mengondisikan itu, kita menyikapi kenyataan itu dengan sebaik mungkin, dengan sepositif mungkin. Jadi bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita dipercaya. Jadi anak nganggapnya gitu aja. Loh, OPPM tuh dipilih, kan ada yang atlan, ada OPPM. Nah, di situ alhamdulillahnya anak masuk OPPM gitu. Masuk di organisasi OPPM tuh udah suatu kebanggaan tersendiri karena sudah dipercayai gitu kan. Nah, di situ anak udah meratapi di situ. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pokoknya aku udah masuk di sini, itu udah termasuk orang terpilih. Nah, di situ motivasinya ya udah enggak apa-apa lah, kesehatan enggak apa-apa. Meskipun yang lebih haibah CLA ya. Dulu kan itu haibah tuh kayak dikejar banget gitu loh. Sangar jadi empor, sangar jadi Rais Maska, sangar jadi ya pokoknya yang Rais itu jadi keren banget lah ibaratnya. Itu kayak jadi harapan kita gitu kan. Nah, tapi di situ Ana punya permasalahan internal di Ana sendiri. Di situ tuh Ana kayak ngerasa teman Ana tuh sedikit. Nah, ternyata ketika Ana telisik, Ana refleksi gitu kan. Ternyata Ana introvert orangnya. Di situ mulai, ya ternyata Ana tuh gampang capek kalau misalnya
berkomunikasi sama banyak orang. Itu kayak ngehabisin energi sosial Ana gitu. Terus untuk mengumpulkan energi sosial Ana itu Ana menyendiri gitu. Iya. Nah biasanya pas menyendiri itu Ana mikirin apa, bengong, habis itu nulis. Nah, habis itu juga kadang tuh ini suka cerita sama orang terdekat. Nah alhamdulillahnya dulu tuh masih ada bestie lah, masih ada bestie. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya tinggal cerita aja. Karena itu rumah kedua bagi kita ya nggak sih? Nah, kan kalau kita nggak punya uang mau nelpon gimana, ya udah sama temen aja curhatnya. Biasanya lebih seringnya itu ke orang tua. Yuk ada masalah apa-apa pokoknya cerita aja, apa yang di otak, apa yang di hati, cerita aja ke orang tua itu. Bu, aku dibully segala macam. Oh ya nggak apa-apa dek, itu kan gara-gara kamu kayak gitu. Kamu nggak bisa pakai sarung yang rapi itu kan aneh. Yang lain aja bisa kok kamu nggak bisa. Oh jangan tuh bu, itu malah direndahin lagi gitu. Oh iya nggak apa-apa dek, itu nanti kamu belajar aja pakai sarung yang rapi itu gimana gitu kan. Nah, di situ juga Ana juga punya pengalaman kelam ya. Nah itu Ana sering dibully gara-gara Ana pakai sarung tuh jelek, nggak rapi kan. Orang Guntur tuh kayak perfeksionisme, apa-apa rapi, wangi, bersih gitu. Nah dulu tuh Ana yang orang yang nggak seperfect itu. Nah di situ tuh gara-gara Ana dibully, akhirnya Ana berbenah. Gara-gara dinasihatin ya panjang lebar sama orang tua, meskipun di awalnya direndahin dulu tadi kan. Nah gitu ya, berbenah diri. Nah habis itu ya perbaiki diri lah pas homisnya itu kan mulai jadi mudabir, otomatis udah dicontoh sama Ando kan. Nah dari situ oh ya pakai sarungnya gini tuh. Ya baru bisa pakai sarung yang rapi itu pas kelas 5. Pas kelas 1 intensif, 3 intensif tuh masih belum bener lah ya. Nah terus dulu itu juga pakai baju tuh kadang 1 pekan baru ganti gitu. Ya itu sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya ya alhamdulillah ada aja gitu kan. Kita masih dianggap jadi CLI, jadi CLM maksudnya. Habis itu dianggap jadi OPPM, jadi kesehatan. Nah, terus mulai dari kelas 6 itu juga gara-gara Ana tahu diri Ana introvert, gara-gara Ana membaca diri Ana sendiri. Nah, di situ tuh Ana mulai tertarik sama yang namanya journaling. Nah, jadi kita nulis tuh apa aja yang pengen kita lakuin dalam 1 hari. Oh, misalnya Ana bangun tidur, Ana nanti mau nge-laundry misalnya. Habis itu, bangun tidur nanti Ana pengen ngerjain wajibah dari ustadz ini. Oh nanti habis itu Ana ada muajah soalnya Ana nulis. Jadi nulis. Jadi ngelis kegiatan-kegiatan yang pengen kita lakuin dalam 1 hari itu nulis. Terus besoknya lagi, ini kemarin udah tapi belum dicentang ya centang dulu. Itu journaling. Nah, habis itu ternyata di kelas 6 itu ada seminar kepenulisan. Namanya dulu seminar literasi. Nah, di situ tuh dijelasin, kamu kalau pengen dikenal dunia, maka kamu harus membaca. Tapi kamu kalau pengen dikenal sama dunia, kamu harus menulis. Iya ya, aku nih pengen dikenal sama dunia. Jadi aku harus nulis berarti. Nah, di situ Ana langsung ngambil kesimpulan, Ana harus nulis. Akhirnya Ana nulis. Mulai dari hal-hal yang biasa, kayak misalnya ada quotes manjada wajada. Oh, ini apa ya? Penjelasannya gimana ya? Manjada wajada. Terus kasih contohnya. Oh, kalau kita bersungguh-sungguh itu pasti bakalan dapet loh. Nah, buktinya tuh orang-orang yang sukses itu dia bersungguh-sungguh ngelakuin apa ya, misalnya kayak personal branding dulu, habis itu mulai nyari modal, habis itu dia berkoneksi, habis itu dia punya keinginan yang lebih, akhirnya juga punya kemampuan yang lebih. Di situ dia ikut kelas bisnis, akhirnya sampai jadi pengusaha, sampai sukses. Wah, itu loh buktinya udah ada. Nah, itu yang jadi MPR. Ustadz Hidayat siapa? Rohid. Hidayat Nurwahid. Nah itu orang Gontornya keren-keren. Masa Ana nggak bisa sih jadi orang yang keren kayak gitu juga. Nah di situ mulai ada motivasi. Nah, mungkin karena Ana orang yang introvert, Ana nggak suka terlalu banyak komunikasi sama orang banyak, akhirnya ya Ana nulis. Nah, kan nulis itu nggak perlu orang. Cukup kita pulpen sama kertas, tulis aja. Nah, di situ dari quotes misalnya hari ini punya quotes today apa misalnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan dapatkan hasil. Nah itu dari yang sederhana dulu lah ibaratnya. Habis itu lanjut
lanjut lagi kayak misalnya ada cerita kan, ada cerita negatif sama cerita positif. Nah itu anak tulis juga, itu berdasarkan pengalaman aja, kan anak tulis aja tulis. Nah dari situ alhamdulillah anak udah punya bekal merangkai paragraf, ada bekal pokoknya menuangkan apa yang ada di pikiran jadi benak anak ke dalam tulisan. Nah dari situ kemudian masuk ke dunia perkuliahan kan. Nah dari situ akhirnya anak ikut lomba esai, ikut lomba KTI, habis itu ikut lomba pidato juga, habis itu ikut lomba ini. Waktu itu pernah dampingin lomba MFK juga. Nah, tapi bukan anak ikutnya, cuma dampingin aja gitu. Nah, di situ alhamdulillah untuk pengalaman lomba dari sekian banyak, alhamdulillah sekian banyak gagal, alhamdulillahnya juga sekian banyak menang. Nah, gitu. Jadi balance ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi kalau dihitung-hitung banyak gagalnya deh. Ya kadang kan orang tuh menilai dari apa yang terlihat kan. Nah, jadi kalau orang menilai apa yang terlihat, pasti ujung-ujungnya menilai kita, si ini hebat di sini. Padahal Ana tuh nggak langsung hebat loh. Ana tuh kalah dulu loh. Ana udah kalah sekian kali, baru Ana bisa menang gitu loh. Terkecuali yang lomba pidato ada yang lomba pertama kali itu ya wallahu alam tuh tiba-tiba menang gitu. Tapi pas di kuliah itu Ana ikut lomba pidato juga kan. Nah itu kalah. Loh, dulu pada udah menang loh. Tapi kalah. Nah buktinya di situ kan ini ada perubahan dari sisi Ana. Entah anaknya itu belum latihan, entah anaknya yang kurang maksimal, atau memang orangnya di situ saingannya emang berat gitu kan. Nah situ. Intinya anak ya positive thinking aja. Oh saingannya emang berat. Ya emang jujur berat-berat. Itu tuh ada orang yang udah pernah ikut lomba pidato di Brunei Darussalam. Itu menang dia. Habis itu ikut yang di FJA itu namanya Festival Jazirah Arab itu di Win Malang. Orang-orang hebat sih. Yang internasional ada, yang nasional ada di situ. Wah, udah ada harapan nih. Emang udah kebayang sih. Orang hebat-hebat semua nih. Soalnya tuh Ana dapet di nomor akhir-akhir. Jadi otomatis kan Ana nonton. Udah duluan ya gitu ya. Coba kalau Ana tampil duluan, Ana nggak bakalan ngeliat tuh. Ya Ana keliling-keliling aja di Malang. Tapi gara-gara nomor akhir terpaksa ngeliatin orang. Keren banget. Jadi di situ terus pas tampil juga rada grogi. Tapi alhamdulillahnya nggak lupa teks. Alhamdulillahnya itu. Terus qadarullah pas pengumuman belum menang ya. It's fine, kadang kita hidup tuh di atas, kadang kita hidup di bawah. Ya udah hidup tuh bak roda yang berputar. Ada masanya kita itu down banget, ada masanya kita itu terbang banget melangit di situ. Ya itu naik turun dari fase anak SD, SMP, gontor sampai kuliah di atas bawah. Jadi rodanya berputar. Itu sih kalau pengalaman dari sisi prestasi itu. Tapi pernah nggak sih maksudnya lagi lomba gitu kan, memang kan saya di awal tuh kan udah ada pengalaman tinggi-tingginya gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jatuh itu kan pasti ada rasa aduh jadi gimana gitu kan. Tapi pernah nggak sih ada rasa nggak pengen ikut lomba lagi? Atau kalau misalnya gitu, iya kayak trauma gitu. Kalau misalnya ada apa yang mungkin memotivasi antum untuk ikut lomba lagi gitu? Iya bener. Ya semuanya anak pernah rasain ya. Di situ pernah yang lomba itu ketika anak kalah, habis itu langsung anak nggak ngambil pelajaran dan nggak mau ngambil kesempatan lomba itu lagi. Yang kayak nyanyi tadi tuh. Iya. Nah di situ kan gara-gara nyoba-nyoba kan, ya habis itu ternyata kalah. Terus di situ anak dengan pragmatisnya menyimpulkannya, basic anak bukan dinyanyi. Di situ. Nah terus ketika di lomba yang lain, di lomba pidato tadi, nah di situ anak sadar. Dulu tuh Ana udah pernah menang. Otomatis kalau Ana ikut lomba lagi, seharusnya Ana menang. Di situ Ana optimis kayak gitu. Terus ketika itu dijatuhkan dengan realita, buktinya Ana kalah gitu kan. Nah, ya kaget juga, ya rasa ngeluh, sedih. Habis itu pesimisnya itu juga pasti ada. Pasti. Nah, tapi karena ada kemauan dari dulu, kan apa yang kita alami ketika masa kecil itu memorinya itu sangat kuat gitu loh. Kayak itu tuh udah jadi naluriah dalam diri kita. Nah ketika di situ anak sadar anak punya bakat, anak yakin anak punya bakat di public speaking.
anak yakin. Nah, jadinya anak ketika itu kan pas anak kuliah juga kan. Dia pas semester 3 itu. Nah, terus kalah ternyata kan. Nah, yaudah, akhirnya anak ikut lomba lagi, nyoba lagi. Jadi kalau misalnya dibilang ketika anak kalah habis itu langsung PAS nggak mau nyoba lagi, itu pernah. Terus kalau dibilang anak kalah habis itu nyoba lagi, itu juga pernah. Terus kalau motivasinya itu anak kenapa anak bisa bangkit? Karena anak tahu kemampuan anak di mana. Ibaratnya kelebihan dan kekurangan anak itu udah anak ketahui di situ. Oh, anak nih bisa ngerangkai kata-kata, di situ anak bisa buat teksnya. Habis itu, oh anak nih orangnya bisa loh percaya diri dan bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan dengan baik. Nah, ketika presentasi bisa. Di situ ketika nyoba lomba pidato lagi, meskipun pernah kalah tapi menang lagi. Nah, di situ oh iya ternyata di sini kelebihan anak. Oh, kekurangan anak di nyanyi. Mungkin kalau anak latih ya nyanyi-nyanyi ya. Mungkin bisa. Tapi ada motivasi. Nah, intinya di situ. Karena ada motivasi, karena kita awalnya tahu kelebihan kekurangan. Habis itu yang kedua, kita mau mempertahankan kelebihan. Nah, pokoknya di situ mempertahankan kelebihan. Karena kan apa yang kita punya, personal branding yang kita bangun, itu kan dibangun, bukan langsung jadi. Berarti otomatis ada prosesnya, harus ada latihannya. Jadi ketika gagal itu ya anak anggap sebagai latihan, sebagai proses. Yang dimana di situ harus anak ambil pelajarannya gimana, anak ambil hikmahnya apa, letak salahnya di mana, di situ anak perbaiki. Nah, disitulah akhirnya punya motivasi kuat tuh. Oh, ini bisa kok anak latih. Gak apa-apa kalau kalah berarti anak latihannya kurang. Nah, gitu. Kalau anak kalah berarti bukan berarti anak nggak bisa, tapi anak kurang usaha. Gitu sih. Anak yang pilihnya kayak gitu. Gitu. Menarik banget. Berarti kan kunci sebelum kita mau nentuin itu semua kan kita harus tahu ya kekurangan sama kelebihan kita gitu. Kalau misalnya orang belum bisa mengenali diri sendiri itu gimana? Cara dia bisa mengenali diri itu. Nah, supaya jadi dia tahu mana kekurangan itu. Ya benar-benar. Ini juga dulu pernah ngerasain ya. Pasti kita tuh di umur 20-an pasti ngerasain namanya quarter life crisis gitu kan. Nah, di situ kita mencari-cari siapa diri kita. Di situ kita mempertanyakan itu pertanyaan besar, bahkan menakutkan bagi beberapa orang. Kalau ditanya, coba deskripsikan tentang diri kamu. Itu kadang kayak jadi momok gitu loh. Jadi kayak takut gitu. Gak kenal siapa Gak kenal. Anak siapa ya? Jadi kayak panik, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Anak juga pernah di posisi itu. Nah, khususnya ketika anak masuk kuliah. Itu kan masa lalu yang anak menang itu, yang SD, SMP. Itu kan masa lalu. Ngapain anak bawa-bawa pas masa kini? Kan orang lihatnya yang masa kini. Nah, apa yang dilihat orang sekarang, ya itulah diri kita. Nah, terus anak mempertanyakan dirinya, anak ini bisa apa panik sendiri juga pernah di fase itu. Nah, akhirnya anak ingat flashback lagi mahfuzat yang namanya jarib walahid takun ma'arifan. Di situ coba dan amatilah maka kita akan mengetahui. Nah, di situ berarti kita harus nyoba apapun peluang-peluang yang kita dapat. Nah, kadang tuh orang kalau udah dikasih peluang itu takut antara mau diambil atau enggak. Habis itu kadang ada orang yang memang bener-bener nggak dapat peluang. Nah, gimana peluang aja nggak dapat, gimana mau tahu gitu kan? Gimana mau nyoba? Nah, di situ intinya step pertama kita harus cari peluang. Peluang. Kalau zaman sekarang itu kan informasi dah, masya Allah banyak banget. Kita mau cari tahu apapun itu bisa didapat lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apapun lah pokoknya media sosial itu kan udah bisa diakses semuanya kan. LinkedIn itu juga ada. Jadi kalau kita misalnya udah pengen tahu kemampuan diri kita itu di mana, berarti kita harus cari tahu info tentang semuanya. Nah, jadi dari umumnya dulu di dalam kemampuan manusia itu ada apa aja? Oh, di situ ada emosional, ada intelektual, ada spiritual. Nah, di situ kan dari kegiatan itu kita pecah lagi, kita rinci lagi. Nah, di intelektual itu bisa didapat lewat
perkuliahan. Nah, ketika perkuliahan kan kita disuruh buat makalah, kita disuruh presentasi, kita disuruh bertanya, kita disuruh menjawab ketika diskusi, segala macam. Nah, itu kan intelektual kita terlihat dari kuliah itu. Kalau kita orang perkuliahan kan, jadi itu relate-nya dari situ. Di dunia perkuliahan ya ketika di kelas itu kita bisa menyampaikan apa yang kita pahami atau enggak. Kita bisa mengkorelasikan antara masalah dengan teori atau enggak. Kan di situ intelektualnya kelihatan ketika kita berargumentasi. Kenapa alasan kita milih? Loh, kenapa kamu yakin ada Tuhan? Kalau Diana kan Afi kan. Kenapa yakin ada Tuhan? Ya karena buktinya kita ada. Sesuatu yang ada itu berawal dari keadaan. Jadi nggak mungkin sesuatu yang ada itu dari ketiadaan. Ya kalau nggak ada, ya udah nggak ada apa-apa. Jadi yang ada tuh dari yang ada. Nah, kayak kursi ini dari kayu, oke kayu dari pohon, oke pohon dari mana? Di situ kan intinya sesuatu yang ada, ini kan ada. Berarti ada sesuatu yang ada pohon itu. Pohon tuh ada karena apa? Ya karena ada Allah gitu aja. Allah ada karena emang ada. Allah itu ada, emang udah eksis gitu kan. Nah, emang di situ musabibul awal gitu kan. Di situ, yaitu banyak perdebatan lah antara filsuf, antara mutakalim, antara ini orang-orang yang orang-orang salaf gitu kan. Ada yang menilai itu musabibul asbab, ada yang menilai itu emang udah azali, emang udah kidan. Nah, di situ kita harus mengutarakan argumentasi kita dengan dalil-dalil. Nah, di situ kan ada yang argumentasi itu ada yang burhani, ada yang bayani, segala macam. Itu kan bisa diketahui kalau misalnya orang itu udah paham. Di situ berarti kalau di intelektual. Nah, terus kalau di spiritual. Nah, di spiritual ini kita bisa ngelakuin apa aja nih dalam memaksimalkan kesempatan yang kita punya. 5 waktu sholat aman masjid. Habis itu sedekah tiap hari aman. Habis itu di setiap pekan kita puasa sunnah misalnya. Aman. Setiap bulan kita nanti akan ada, ya intinya satu hal yang kita kasih di mana lebih daripada sekedar tiap hari itu. Sedekah dari setiap hari itu dibedain sama sedekah tiap bulan. Nah, di situ. Nah, terus ketika kita udah menjalani itu ya, rutinitas yang kayak gitu, itu pasti ada perubahan. Nah, perubahannya itu pernah dengar nggak kata-kata bahwasanya kita ketika ingin mengubah hidup kita harus mengubah dulu kebiasaan sholat kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu kata-kata terkenal banget itu. Nah, di situ. Jadi kecerdasan spiritual dari situ. Nah, dari kita sering sholat itu biasanya dapat intuisi gitu. Kalau ada lomba nih misalkan, ada lomba ya saya, terus sholat, selesai sholat, kepikiran mau bahas literasi jiwa, tiba-tiba dapet aja gitu, entah ketika sholat, ini gangguan ya sebenarnya, ya kita mikirin pas sholat itu tiba-tiba dapet ide pas sholatnya, kadang yang dapet gitu. Nah, itu salah juga nih. Jadi kita kepikiran gitu kan, nggak fokus sama sholatnya. Jadi setelah kita sholat tuh berusaha kita keep, bohong langsung tulis gini. Kita dapat intuisi. Habis itu juga pengalaman spiritual, misalnya ketika kita pernah sedekah yang extraordinary, maksudnya nggak biasa kita tuh sedekah senominal itu, tapi ketika kita sedekah yang lebih besar daripada yang sebelumnya, tiba-tiba Allah memberikan langsung habis itu. Ya itu emang pengalaman spiritual masing-masing sih. Itu bisa didapat kalau kita sendiri yang ngerasain, kita sendiri yang ngelakuin. Kadang kan kita nggak percaya sama cerita orang. Orang ini nih tahu masa depannya ini kapan mati misalnya waliullah tahu masa depan. Nah, itu kan kita nggak bisa memverifikasi kebenaran yang dikatakan si wali ini. Tapi wali itu tahu. Misalnya gitu, itu karomahnya misalkan. Kan dia tahu gara-gara memang langsung kasih tahu sama Allah, pengalaman spiritual pribadi. Bukan pengalaman kita. Jadi kalau pengalaman spiritual tuh kalau diceritain aja, kita tuh nggak bisa langsung percaya. Tapi biar percaya gimana? Lakuin dulu, coba dulu.
Coba kamu bertarekat tiap pekan puasa, coba nanti apa yang berubah. Coba kamu bertarekat tiap hari sedekah, nanti coba lihat apa yang berubah. Nah, di situ tuh bakalan muncul keajaiban di situ ya. Nah, di situ ya Ana bisa tahu kayak gini itu karena pengalaman satu, terus kedua karena baca buku. Kan ada buku yang Ana baca tuh namanya Spiritual Excellence. Di situ tuh dijelasin banyak hal tentang gimana kita harus ikhlas, gimana kita harus bersabar, gimana kita tuh harus bertawakal. Nah, karena tuh ada orang yang bertawakal tanpa usaha, ada yang usaha tanpa tawakal. Nah, terus ada orang yang udah tawakal terus dikecewakan, akhirnya dia nggak ikhlas. Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi semuanya harus dipadukan. Di situ tuh jadi tahu, semuanya tuh harus komprehensif, harus saling melengkapi. Jadi nggak bisa kalau kita usaha doang nggak tawakal. Terus kalau tawakal ya serahin nanti Allah, kalau misalnya Allah baik nanti Ana bakalan dikasih baik kan kalau itu kan ya kita nggak usaha akhirnya pasrah gitu. Wah Ana miskin nanti kalau Ana nggak bakalan kaya kalau misalnya Ana gini-gini aja. Wah bener berarti di situ dia otaknya main. Karena kita tuh nggak bisa mendapatkan sesuatu kalau kita nggak ngelakuin sesuatu. Kita nggak bakalan bisa menjadi apa-apa kalau kita nggak pernah ngelakuin apa-apa. Otomatis kita harus menciptakan sebab yang kata Ustaz Salim Hadi fa'at sababa di situ. Kita harus memunculkan sebab-sebab itu, baru kemudian kita dapat akibatnya. Nah, sebab-sebabnya itu kan kita ini usaha nyoba itu tadi. Nyoba lomba itu, nyari informasi lomba, peluang-peluangnya itu udah kita kumpulin, habis itu kita coba salah satu peluang itu. Nah, habis itu kalau misalnya gagal, coba peluang yang lain, coba lagi. Nah, intinya repetasi, apa ya? Pengulangan nyoba-nyoba itu, nyoba. Nah, nanti kita bakalan tahu diri kita bakalan tahu enaknya sama enggaknya. Kita tuh bakalan ngerasain kenikmatan kalau kita suka. Nah, kalau kita ngerasain, oh nulis tuh enak loh, Ana menikmati, oh berarti itu kelebihan kita. Nah, terus kalau misalnya kita nggak enak, ini nggak enak gitu, udah kita coba. Nggak kayak nyanyi tadi gitu, nyanyi, oh nggak enak dibully. Di situ, ya udah berarti emang karena kita nggak ada kemauan jadi penyanyi juga, habis itu realitanya juga nggak ngedukung, ya udah akhirnya itu kekurangan kita, suara kita jelek udah. Terus ketika Ana mau masuk JMK, JMH itu juga kan nggak bisa kalau misalnya kita nggak punya basicnya dulu. Ibaratnya minimal kita tartilnya udah bisa lah, baru nanti bisa dilatih mujawad. Habis itu dilatih gimana azan gontor, azan Mekah, azan Madinah segala macam. Ana nggak lolos waktu daftar ini JMK itu. Di situ. Jadi intinya coba aja. Itu kan yang tadi Ana jelasin intelektual, spiritual, bisa emosionalnya belum. Nah, sebenarnya emosional sama spiritual tuh nyambung ya. Nah, kayak tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh kan suka emosi. Kalau misalnya katanya kalau menjada wajada. Buktinya Ana dah jada loh. Kok nggak wajada? Tapi kok Ana lama aja gitu. Kan emosi. Emosi. Nah, emosi itu harus disembuhkan dengan spiritual itu, dengan ikhlas. Nah, di situ. Ketika kita udah berikhtiar, ketika kita udah berusaha, kita sudah tawakal juga. Nah, terus kalau kita dapat hasil yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita harus bersabar, kita harus mengikhlaskannya. Mungkin memang di situ tuh bukan kemampuan kita misalnya, mungkin memang belum waktunya misalnya gitu. Jadi kita pikirkan kemungkinan yang lain kalau misalnya kita dapat keburukan, gitu. Jadi jangan menyimpulkan kalau kita misalnya, wah anak asbor natijah, berarti anak goblok gitu. Ya enggak juga, ya mungkin karena ente nggak belajar gitu. Kan bisa aja. Kita pikirkan kemungkinan yang ada kalau kita dapat keburukan. Nah, terus kalau kita dapat yang kebaikan, kita tahu kelebihan kita. Nah, di situ kita harus mempertahankan, dan juga jangan sampai kita ini merasa. Karena kalau yang kata Ustaz Samsul, nah tadi kan kita tuh nggak pernah boleh merasa cukup, merasa berilmu, teruslah bodoh. Nah,
tapi jangan sampai pintar. Yang tadi yang Said Faid tuh, Iya. Said Faid. Nah, di situ itu kan memang bener, kita tuh harus terus ngerasa bodoh, harus terus ngerasa nggak mampu. Buat apa? Maksudnya apa di situ? Harus terus ngerasa bodoh. Apakah kita harus terus-terusan jadi blongo? Jadi ya pokoknya nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Ya intinya di situ kita harus terus belajar kan, poinnya di situ. Karena kalau kita merasa, takutnya kita nggak bakalan pernah mau belajar lagi. Nah di situ problemnya. Karena kan perintah dari Rasul kan utubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Otomatis nggak pernah kita tuh sampai bener-bener di posisi yang tinggi. Kan pernah dengar peribahasa kan, di atas langit masih ada langit. Nah, itu real bro. Nah, terus kalau misalnya dalam nyoba itu kita misalnya dapat keburukan, di situ ada ayat Al-Baqarah. Waktu itu kan ada PSR kan, PSR itu ada Richard Siman. Nah, di situ ada Barang Mubarak, itu anak undang, kebetulan juga PJ-nya. Terus anak tentuin ketika rencana tak sesuai dengan realita, ketika realita tak sesuai dengan rencana. Nah, di situ terus disampaikan sama Ustaz Mubarak ini, disampaikan asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, di situ kan tadi kita pengen nyari nih kemampuan kita mana, kelebihan sama kekurangan kita di mana. Nah, kan kita nggak tahu kan. Nah, biar tahu kita nyoba. Nah, habis itu kalau kita udah nyoba, kalau misalnya gagal, ya ketahuilah. Kalau gagal itu bukan berarti itu sesuatu yang buruk buat kita. Bisa jadi itu sesuatu yang baik buat kita. Baik buat apa? Biar terus nyoba lagi. Kalau gagal, nyoba lagi. Nah, habis itu kan pasti ada pengorbanan yang lebih dan ada usaha yang lebih dong seharusnya. Orang sebelumnya udah gagal berarti harus dievaluasi. Harus nyoba lagi. Nah, nyoba lagi. Nah, di antara buruknya yang kita dapat ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, di situ kan kalau kita pengen sesuatu tuh dikabulin sama Allah kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, Allah tuh mengabulkan doa kita itu dengan cara Allah sendiri. Kan ada 3 caranya yang udah ana baca ya. Pertama, ketika kita doa langsung dikasih di dunia. Kedua, ketika kita doa, habis itu dikasihnya nanti ketika di akhirat. Nah, ketika yang ketiga, ketika kita doa, kita dikasih tapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda. Nah, di situ. Ya mungkin di situ hikmahnya. Ini kalau kita belum tahu nih strength ana di mana, weakness ana di mana, kelebihan ana di mana, kekurangan ana di mana, ya nggak apa-apa. Terus coba. Pokoknya jangan pernah berhenti mencoba. Nah, di situ poinnya di situ. Jadi kalau kita nyoba-nyoba tadi, kita bakal tahu kekurangan kelebihan. Pasti. Sama kita nggak menyerah. Ya kita nggak bakal tahu mana kekurangan kita. Iya. Nggak bakalan tahu kalau nggak pernah nyoba. Ya, kalau dianalogiin gini lah, ibaratnya kita pengen tahu rasa pahit. Kita kalau diomongin, itu tuh rasanya pahit. Apa yang pahit misalnya? Obat pahit. Kita nggak tahu rasanya pahit itu gimana kan, cuma tahu obat itu pahit, nah, gitu. Terus kita tuh bakalan bener-bener tahu kalau misalnya kita nyoba obat itu, iya pahit gak enak. Oh ini loh rasanya pahit, kan gitu. Gara-gara ngerasain langsung. Nah kalau nggak pernah ngerasain cuma denger kata pahit doang, itu kan nggak pernah bener-bener ngerasain real pahitnya. Tapi kalau kita udah nyoba sesuatu yang pahit itu, contohnya kayak obat itu, kita bakalan bener-bener tahu, pahit itu gini rasanya. Nah, itu dari nyoba dulu. Gak pernah tahu kalau nggak nyoba gitu. Tadi juga sempat disebutin kalau misalkan buku yang dibaca yang spiritual excellence. Itu ada nggak sih kira-kira buku lain yang bisa direkomendasiin dari Zikri sendiri? Oh iya bener. Ya sebenarnya kalau direkomendasiin itu banyak ya. Buku itu ada banyak ribuan. Tapi yang anak punya baru puluhan sih. Nah, di situ karena juga masuk buku juga ya. Nah, tapi anak belum pernah ikut diskusinya. Karena tuh waktunya tuh bertabrakan terus. Nggak tahu kenapa tuh nggak pas terus lah ya. Anak nggak pernah datang.
Sebenarnya diajak terus sama si Ipeng, sama Ustadz Hazik sendiri itu diajak sama beliau. Nah di situ Ana pengen ngerekomendasiin tergantung temanya apa? Temanya apa ya? Ya Self development. Genrenya apa? Oh self improvement. mungkin dari lebih ke ini sih, bukan masalah temanya. Kayak oh ini paling buku yang paling ngaruh ke Relate. ke kita gitu loh. Relate. Mungkin dari sekian banyak buku yang bagus, iya oh ini bagus. Tapi yang ada buku yang dimana oh ini waktu aku baca ini banyak perubahan yang dapat dari buku ini. Oh iya. Kira-kira. Aduh, Ana lupa judulnya loh. Berjiwa. Pokoknya jiwa-jiwa itu. Nggak tahu ya, itu tuh buku pertama yang Ana baca. Itu berpengaruhnya karena buku pertama. Nah, terus kenapa Ana lupa? Karena itu buku pertama. Ya gitu. Nanti ini sampai bisa di Ya isinya. Jadi kita itu harus terus berdamai sama diri kita sendiri. Kita tuh nggak boleh terus memaksa diri kita itu sesuai dengan apa yang kita mau. Kan Ana baca buku itu karena ya ngerasain roda itu kan. Oh, dulu SD sering di atas, di langit lah ya sebenarnya. Misal ketika digontor, jadi selokan. Ya gitu. Baca buku itu kan, ya kadang kita tuh harus merelakan apa yang tidak kita dapat. Nah, dan kita tuh harus terus mengikhlaskan apa yang kita hilang dari kita gitu. Nah, kan hilang dari Ana, hilang prestasinya, hilang ya segala macam. Nah, intinya di situ tentang jiwa yang di buku itu. Judulnya apa ya? Kok Ana lihat dulu boleh? apa? Ada fotonya kalau nggak salah ya. Lupa. Pernah Ana rekomendasiin ke seseorang. Siapa ya namanya? Buku yang pertama tadi. Dia masih punya fisiknya berarti. Fisiknya masih punya. Ya mungkin nanti Ana kasih tahu lah ya. Karena udah nggak ada nih. Ada ribuan foto, 7.000 foto. Nah, terus kalau yang buku yang lain mungkin ya. Buku yang lain yang baru kemarin semester 4 Ana baca. Semester 4 yang Ana baca itu buku Berpikir Besar, Berjiwa Besar. Nah, itu benar-benar open minded banget lah pokoknya. Nah, jadi kita tuh gini, kita nggak boleh terperangkap sama apa yang ada di realitas sekarang. Karena apa yang kita dapatkan sekarang itu bukan hasil akhir dari proses-proses yang sebenarnya kita lakukan. Nah, di situ kita dipaksa, di buku itu dijelaskan gimana caranya kita tuh mengembangkan mindset. Nah, di situ kan banyak orang, sakit itu mindset, gagal itu mindset, sukses itu mindset. Nah, terus kaya itu mental kaya, miskin itu mental miskin. Pokoknya kalau kita miskin punya mental kaya, kita bakalan kaya. Berarti di situ kan intinya apa pikiran, mindset. Nah, dari mindset itu kita harus terus berpikir besar, berjiwa besar kayak judulnya gitu lah. Nah, ini tuh dibahas tentang gimana caranya kita itu melakukan afirmasi. Afirmasi itu real. Karena pernah ada konten yang Anda lihat itu. Nah, jadi ada seseorang yang dimana dia itu pas ketika SD-nya itu tuh dibully terus gara-gara jelek. Akhirnya ketika dia ke sekolah itu pakai masker. Nah, habis itu orang tuanya tuh gimana ya? Pokoknya kasihan banget gitu kan. Akhirnya pas nyampe selama di SD 6 tahun itu pakai masker terus. Ini pas SMP tuh bener-bener pengen diubah lah sama orang tuanya itu. Akhirnya dihadirkan lah psikolog. Akhirnya ngasih treatment. Nah, treatmentnya itu simple. Jadi di setiap hari itu dikasih treatment afirmasi. Nah, kan tadi problemnya itu dikatain jelek kan? Iya. Akhirnya sampai pakai masker gitu kan. Nah, tapi gara-gara ada psikolog yang ngasih treatment afirmasi itu, kamu itu ganteng, cantik lagi ngapain cantik. Nah, gitu. Itu tuh cewek. Cantik lagi ngapain dia? Misalnya lagi gambar, lagi nulis apa. Habis itu si anaknya ini ngelihat psikolognya,
Jadi kayak senyum-senyum dikit gitu loh. Iya. Nah, itu kan pakai maskernya ketika di sekolah doang. Tapi kalau di rumah kan, ya kali orang tuanya ngasih, "Oh, kamu jelek," ya nggak gitu juga kan. Ya, ketika di rumah tuh nggak pakai masker. Jadi pas ada psikolognya juga itu nggak pakai masker. Cantik lagi ngapain? Oh, kamu tuh cantik banget loh kalau lagi nulis. Nah, gitu. Intinya ada kata-kata cantik. Di situ. Itu tiap hari selama 40 hari. Selama 40 hari itu ternyata setelah selesai dari treatment afirmasi itu setiap hari itu ngefek, berefek besar, perubahannya tuh besar. Akhirnya sebelumnya yang nggak pernah pengen foto bareng orang, akhirnya suka foto, bahkan dia sendiri yang selfie. Terus gara-gara afirmasi dipuji terus, cantik lagi ngapain, cantik banget loh kamu nih habis mandi, cantik banget kamu lagi nulis. Itu afirmasi di situ. Berarti kan otak kita itu benar-benar bisa berubah. Iya. Mindset yang kita miliki sekarang itu bisa berubah. Nah, kalau mindset berubah, otomatis perbuatan juga berubah. Kalau perbuatannya berubah, usahanya berubah, hasilnya berubah. Nah, di situ itu rentetannya kan. Berarti dari akarnya gitu ya. Pikiran. Kita bisa berkembang. Ya, habis itu kita ngelakuin planning set. Kita ikut kelas public speaking, kita ikut kelas nulis, kita ikut kelas presentasi, kita ikut kelas personal branding, kita ikut kelas book circle, kita ikut kelas apapun. Nah, di situ ketika kita udah tahu kelebihan kekurangannya tadi ya, di situ kita telisik, kita buat planning. Jadi kita planning tuh gimana step-stepnya biar kita tuh terus berkembang. Nah, di situ. Karena kita nggak boleh jumut itu tadi ya. Kita nggak boleh terus merasa hebat gitu kan. Berarti kan intinya kita harus terus belajar kan. Nah, dari situ dengan belajar itu kita harus buat kurikulum sendiri, memplanning. Harus di-planning, memang harus dibuat disiplin, dibuat sistem sendiri buat diri kita. Gitu. Karena ya ibaratnya gini, itu anak pernah ngobrol sama Said Beni, prinsipal Umar. Nah, di situ prinsipal Usman itu pernah ditanya sama beliau, gimana UAS? Oh ya Allah, banyak banget nih tugasnya. Oh ya Allah, ini anak banyak banget ujian tulisnya gitu kan. Anak TA gitu kan. Ibaratnya gitu ya. Pokoknya anak lebay-lebayin lah. Nah, gitu. Nah, terus wah santai aja dia bisa loh, anak udah S2 bisa kok main S1. Nah, nanti tuh kalau ente udah keluar dan selesai kuliah, ketika ente nggak punya tugas lagi, ente tuh bakalan kebingungan mau ngapain. Tok di situ anak. Iya juga, anak mau ngapain nanti kalau anak udah punya tugas lagi. Itu kan kita bakalan kayak gitu, bakalan kosong kalau misalnya kita nggak punya planning. Makanya kita harus mempersiapkan, merencanakan, mendesain. Makanya kita harus nentuin visi misi hidup kita itu. Baru dari visi misi hidup, udah jelas visi ini, misi ini. Berarti untuk menuju visi dan misi ini apa nih yang harus Anda lakuin? Apa yang harus Anda lakuin? Terus di step-step, Anda juga pernah ikut workshop merancang masa depan sama Ustaz Khalid itu. Terus itu dikasih kurun waktu 5 tahun awal ngapain, 5 tahun selanjutnya, 5 tahun selanjutnya sampai mati. Ustaz, kan kita nggak tahu kita matinya kapan gitu kan? Ada yang nanya tuh. Nah, terus dia sama Ustaz Khalid. Nah, terus kalau ente nggak tahu matinya kapan, terus ente mau ngapain? Bekal yang ente bawa ketika mati apa? Oh iya juga. Intinya udah rancangan aja kapan kamu mati. Buat apa? Buat tahu bekal-bekal yang sudah kamu lakukan. Buat tahu nanti rancangan apa saja yang bakalan kamu lakukan, yang gimana ketika kita lakukan rencana-rencana itu jadi bekal ketika mati. Nah, itu. Oh iya. Terus anak memplanning, wah anak nggak mau lama-lama lah hidup, anak sampai 65 aja lah. Situ dibuat ini kertas, habis itu kita lipat jadi berapa? Habis itu 1 sampai 5 itu kan udah lalu, 6 sampai 10, habis itu lanjut 11 sampai 15, lanjut 16 sampai 20, terus sampai 65. Di situ anak tulis. Nah, itu udah jelas. Jadi kapan kita bakalan selesai S1, kapan kita bakalan anak sendiri, kapan anak bakalan selesai S2, kapan anak bakalan selesai S3, kapan anak nikah, kapan anak kerja, kapan anak jadi pemilik pondok, kapan anak jadi pemilik segala macam lah. Nah, pokoknya di situ kita bakalan tahu
gambaran kita di masa depan. Nah, intinya kita kan masih punya usaha. Nah, sekarang yang kita dapatkan, apa yang realitanya sekarang kita hadapi, kita terima, itu bukan hasil akhir. Berarti kita masih bisa berusaha. Kalau kita bisa berusaha, maka kita harus mendesain usaha kita itu tadi ujung-ujungnya kemana. Dan untuk menuju itu apa aja yang diperlukan, kita harus memplanning. Nah, di situ kan ada orang yang pengennya produktif banget gitu kan. Pokoknya kalau hari ini nggak ngapa-ngapain tuh kayak, wih rugi banget cuy. Mana ngapain aja ya Allah, ini scroll doang hari ini ya. Itu kadang ada orang yang kayak gitu. Gara-gara pengen hidupnya tuh terus produktif gitu kan. Nah, di situ ya itu di sisi lain positif, tapi di sisi lain juga negatif gitu kan. Karena terlalu memaksakan dirinya. Itu harus bener perfect. Tapi baiknya di situ dia harus melakukan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya. Karena dalam satu hari itu 1%. Kan ada kata-kata 1 hari 1%. Nah, di situ kita step-step kita bagi manajemen waktunya. Oh, kuliah dari jam 7, posisinya dari jam 8. Jam 8 sampai jam 10 ya, atau jam 12. Nah, setelah itu ngapain? Tuh, waktu tuh 24 jam. Kita tidur cuma 6 jam. Habis itu sholat ya paling sejam 5 waktu. Nah, habis itu ngapain lagi? Mandi, makan sejam. 8 jam baratnya. 8 jam dikurang 24 dikurangi 8 jam. Berarti berapa? 16 jam tuh ngapain? Tanda tanya besar. Nah, di situ. Jadi kita tuh nggak pernah bener-bener ngerasa, nggak pernah bener-bener nggak punya waktu. Kita tuh punya waktu. Tapi mungkin gara-gara saking banyaknya kegiatan yang dilakukan dan kegiatannya itu bertabrakan, akhirnya pusing nih, pikiran tuh rame. Pernah lihat SpongeBob nggak? SpongeBob yang kalau ditanya tentang ini, habis itu ada berkas-berkas bayangan semua. Itu kayak crowded banget gitu kan, tabrak-tabrakan nyari berapa dari kebakaran. Itu kan burn out banget gitu kan, saking padatnya kegiatan. Wah, ada panitia ini, wah disuruh ini, ana dipanggil dosen, wah musik dekat banget. Wah, mana nih yang lakuin duluan. Di situ tuh kan gara-gara saking banyaknya akhirnya kita pusing mikirin mana. Nah, kita bakalan pusing kalau misalnya kita nggak nentuin prioritas. Makanya harus punya prioritas situ. Selain di sisi lain kita punya visi misi, habis itu kita punya planning tadi, habis itu kita juga punya prioritas. Nah, jadi kita harus tentuin ketika kita udah punya planning, mana nih yang harus diprioritasin. Apakah pokoknya sholat 5 waktu di masjid wajib, boleh nggak? Misalnya gitu. Dari kemampuan spiritual tadi misalnya. Nah, di situ. Ya pokoknya poin besarnya di situ. Pokoknya apapun, kalau anak lagi organisasi, anak lagi kuliah, apapun pokoknya harus sholat di masjid misalnya gitu. Misalnya. Nah, atau prioritasnya yang lain. Nah, pokoknya kuliah dulu. Kalau tugas Ana belum selesai sekarang, Ana nggak mau bakalan membantuin organisasi, ngebantuin UKM. Pokoknya tugas Ana harus selesai dulu. Ada yang kayak gitu. Habis itu ada juga yang, Ana sukanya di organisasi, di panitia, kuliah tinggalin aja. Waduh, kayak bagi dia oke, tapi bagi kita kacau. Ya kan perspektif. Gara-gara keinginannya beda. Kalau keinginan kita ada sendiri, itu ya utamanya akademik dulu. Yang non akademiknya panitia sama lomba itu ya nanti nomor 2, prioritasnya setelah kuliah pokoknya. Nah, di situ kita harus pintar-pintar ngebagi waktu. Nah, ngebagi waktu, habis itu kita harus pintar-pintar juga melakukan definisi dari prioritasnya. Mana yang lebih penting dari yang penting, mana yang lebih penting dari yang paling penting, gitu. Jadi nggak ada yang nggak penting, penting, lebih penting, paling penting, kayak gitu. Ya itu sih. Ya. Ini kan tadi kan sempat disebut masalah buku gitu kan, masalah keilmuan gitu kan. Sebenarnya saya pernah baca tentang perkataannya ini. Gurunya Ustadz Hamid, siapa namanya? Muhammad Alatas. Ya, Alatas. Nah, jadi Naqib Alatas. Jadi di bukunya itu lupa buku apa? Islam and Secularism. Bukan buku Gontor. Buku Uninda. Buku Uninda. Kan ada
kata-kata Mishkat. beliau. Kalau nggak Mishkat itu buku Minhaj. ini. Bukan. Islamisasi. Nasihat peradaban. Worldview. Worldview Islam, Oh, akidah. Worldview Islam, akidah. Hmm. Intinya tuh gini, enggak sesuai sih perkataannya. Pokoknya intinya gini, orang-orang Islam itu dia terlalu puas dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya itu fardhu ain. Oh ya. Yang kayak misalnya akidah, Hmm. fikih, akhlak, tasawuf. Tapi mereka tidak pernah fokus atau mengembangkan ilmu-ilmu yang bersifat fardhu kifayah. Oh ya. Kayak misalnya kimia. Hmm. Terus memang dulu difokuskan, tapi kan Profesor Naqib Al-Atas itu kan hidup di zaman kita, ya kan maksudnya kita tuh hidup sama beliau juga masih hidup gitu Iya. tahun lalu. Iya. Tahun lalu. Memang Ramadan beliau ya, udah wafat. almarhum innalillahi, gitu kan. Jadi memang dulu pernah, tapi sekarang kan udah berkurang fokusnya. Oh iya, benar. Jadi intinya itu gimana? Beliau bilang gini, sehingga ketika orang-orang umat Islam yang ingin mempelajari kimia, pengen mempelajari matematika, pengen belajar kan kalau kerja itu kan nggak mungkin kita belajarnya itu fikih, ya kan, pasti kita belajarnya tentang pendidikan, konsep-konsep ini, konsep-konsep itu, bisnis itu, sehingga semua ilmu-ilmu yang bersifatnya itu fardhu kifayah mempengaruhi cara berpikir orang Islam, sehingga ilmu yang fardhu ain itu juga ditinggal, gitu. Nah, bagaimana menurut antum kalau maksudnya tanggapan antum atau pandangan antum perihal keilmuan umat Islam saat ini, khususnya dalam hal yang bersifat fardhu kifayah gitu? Gitu. Makanya ini kan salah satu misi dari Gontor itu kan ya itu kan, Islamisasi ilmu pengetahuan. Oke. Ya. Pandangan mungkin antum ada misi juga sebagai akademisi gitu kan. Antum benar kan juga. juga penulis gitu kan, banyak Iya. mengeluarkan karya-karya mungkin apa. Alhamdulillah. Oke, ya di sini sebenarnya ada klasifikasi dari ilmu itu sendiri ya. Jadi ilmu itu diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu tuh dibagi menjadi fardu atau yang wajib sama fardu kifayah. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang ibaratnya ya ini fardu kifayah gitu. Iya, iya. Nah, di sini ini dibagi, itu kita harus tahu kenapa kok dibedain gitu kan. Nah, kenapa kok dibedain? Karena zaman dulu itu orang-orang itu emang fokus di akidah aja. Di zaman Rasulullah SAW itu kan dulu tuh belum ada ya istilahnya ilmu-ilmu kayak bisnis ya gitu. Itu kan nggak ada, tapi langsung prakteknya Langsung gitu praktek, kan. ya. Langsung prakteknya. Tapi ilmunya yang punya konsepnya ibaratnya Teori-teorinya itu kan belum ada. belum ada gitu kan. Nah, tapi itu karena memang sudah diajarkan di dalam Islam untuk ya ini wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Halal, pokoknya selama itu tuh modalnya halal, caranya halal sesuai dengan syariat. Kan udah dipelajari ilmu syariat. Habis itu dia perlu hidup nih. Perlu penghidupan. Menghidupkan berarti butuh dana gitu kan. Otomatis dia harus kerja gitu kan. Nah, kerja dengan menggunakan ilmu yang telah dia dapat. Nah, dengan menggunakan ilmu yang telah dia dapat, akhirnya ketika mempelajari ilmu-ilmu yang kayak fardu kifayah gitu, itu jadi boleh. Nah, karena yang wajibnya sudah terlaksana. Nah, di situ. Nah, terus kalau misalnya itu di zaman sekarang, nah itu tuh dia lebih fokusnya ke ilmu-ilmu fardu kifayah. Nah, buktinya apa? Buktinya banyak di sini itu ke kasus dari korupsi. Kasus dari korupsi itu berawal dari apa? Dari sekuler. Dia tuh nggak menganggap bahwasanya agama itu mengatur loh di dalam pemerintahan. Di dalam politik tuh agama juga mengatur. Di dalam ekonomi agama juga mengatur. Di dalam sosial budaya agama juga mengatur. Jadi ketika dilepaskan sosial, politik, habis itu keuangan, maksudnya ekonomi, dilepaskan dari agama, akhirnya dia menghiraukan dalil-dalil apapun yang melarang nanti bakalan dapat iqab, zolim, segala macam masuk neraka. Dia menghiraukan, melupakan. Nah, akhirnya selama dia tuh dapat keuntungan, akhirnya dia lakuin aja. Anak nih bakalan lebih untung kalau misalnya anak korupsi. Jadi, selama anak itu bisa memenuhi kebutuhan anak bisa membeli apa yang anak mau, anak untung. Gak peduli agama ngelarang-larang anak. Apa agama? Jadi agama tuh nggak dianggap penting. Nah di situ, ketika agama nggak dianggap penting, itu sekuler. Nah itu dari situ. Realitanya sekarang tuh orang lebih milih yang fardu kifayah daripada yang fardu ain. Nah yang fardu kifayah ini gimana ya?
itu kayak jadi suatu hal yang konsekuensi, karena pandangan dari worldview di zaman sekarang itu kan materialistis, sangat material banget. Nah, bahkan ketika kita melihat seorang muslim, enggak muslimah, nah apa ciri khas dari muslimah? Kayak hijab kan? Iya, hijab. Nah, kita langsung secara zahir, oh itu muslimah. Nah, padahal belum tentu dia muslimah. Bisa jadi dia pendeta, ortodok mungkin, Kristen ortodok. Nah, kenapa? Karena kita pragmatis dan materialistis. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan kebenaran-kebenaran itu dari yang empiris. Yang dilihat sebagaimana identitas muslimah pakai hijab. Ketika pakai hijab, oh ya, berarti dia muslimah. Padahal akhlaknya jelek, habis itu nggak pernah sholat misalnya. Ya, ini bukan nyontohin siapa itu enggak ya, tapi ini permisalan aja gitu. Saking materialismenya gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kita ambil lagi ke solusinya gimana? Tadi nanyain solusi kan. Nah, jadi ini juga anak pernah melakukan diskusi sama teman-teman. Karena ada perdebatan di antara kita. Anak tuh fokusnya ke ilmu kalam, habis itu teman anak dia fokusnya ke filsafat. Nah, kan jurusan anak itu akidah dan filsafat Islam. Kalau orang-orang awam dibenturkan, filsafat sama akidah, filsafat haram. Iya. Ya, akidah itu wajib. Itu kan, kok dicampur nih? Kontradiksi gitu kan ibaratnya. Enggak loh. Di situ tuh emang ada 4 mazhab, imam 4 mazhab itu Maliki, Hambali, Syafi'i. 4-4-nya Hanafi itu melarang filsafat. Nah, tapi konteksnya gimana dulu? Konteksnya gimana? Ketika dulu itu ada Mu'tazilah, dia menganggap bahwasanya Quran itu makhluk. Nah, akhirnya sampai di situ fanatisme. Akhirnya orang-orang yang nggak percaya bahwasanya Quran itu makhluk dibunuh. Sampai segitunya. Nah, akhirnya adalah di situ gara-gara Quran makhluk itu kan gara-gara pakai filsafat. Akhirnya filsafat itu dilarang, nggak boleh. Nah, itu konteks zaman dulu kayak gitu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang itu tuh berevolusi, berubah dari permasalahan yang Quran makhluk itu jadi kayak misalnya sekarang itu ada perdebatan di mana seseorang itu misalnya ngelakuin suatu hal yang menurut dia itu benar. Kayak misalnya gini, kita buat SIM. Nah, buat SIM. Di situ kan ada prosedur yang secara legal, ada yang prosedur secara ilegal. Iya. Nah, tapi di sini ada kontradiksi, cuy. Kontradiksinya gimana? Nah, jadi ketika kita ngelakuin yang ilegal itu kayak nggak apa-apa. Lah kenapa? Lah orang polisinya sendiri nyediain boleh nyogok gitu kan. Nah, gimana gitu? Terus kita anggap itu benar. Jadi yang ngelakuin sesuatu seakan-akan itu benar padahal salah. Nah, maka gara-gara ada ini, itu tuh kan dari akidah juga. Loh, la tadzalamu, la tusyriku. Pokoknya di situ bisa dikaitin sama hal-hal yang lain. Kita tuh harus ngelakuin sesuatu tuh harus sesuai dengan syariat Islam kan. Nah, makanya kita harus grounded dulu akidah kita. Baru kalau akidah kita udah benar, kita perbaiki yang lainnya. Nah, di situ yang ana maksudkan solusinya adalah gini. Kita harus belajar inti-inti dari fardu ain dulu, baru kemudian kita pelajari yang fardu kifayah. Biar ketika sewaktu-waktu kita pelajari ilmu yang fardu kifayah itu bertentangan dengan Islam, dengan yang fardu ain ini, kita meragukan, ini benar apa enggak nih? Karena kita udah punya fondasi di sini, punya asas di yang fardu ain ini. Nah, baru kalau di situ kita udah mumpuni di yang fardu ain, sudah intinya aja itu udah dikuasai, baru kita kuasain yang fardu kifayah. Nah, habis itu ada juga orang yang menganggap, wah kalau terus-terusan belajar akidah terus, kapan kita belajar ekonominya? Kapan kita belajar pertaniannya? Kapan kita belajar astronominya? Nah, ada juga orang yang berpendapat kayak gitu. Maka itu menurut ana saling melengkapi. Karena ada yang dia fanatisnya di fardu kifayah, misalnya dia fokusnya di ilmu astronomi. Habis itu ada yang fanatisnya di ilmu akidah. Pokoknya belajar akidah dulu. Kalau mau Islam maju, belajar akidah dulu, syariat dulu. Nah,
Terus kalau yang satunya lagi yang fardu kifayah, kalau mau peradaban Islam itu maju kayak peradaban Barat, ya kita harus menyaingi mereka dong. Kan mereka unggulnya di teknologi, unggulnya di astronomi segala macam. Berarti kita harus mengimbanginya dengan mempelajari ilmu-ilmu itu. Jadi harus dipelajari ini dulu yang wajib. Jadi ada perbedaan nih pendapat-pendapat orang-orang. Ya. Karena kontradiksi memang. Jadi Ana ngambil kesimpulannya, ya sebagai orang Muslim kita harus mengetahui derajat-derajat. Ada klasifikasi ilmu itu kan. Kalau di fikih kan ada wajib, makruh, sunnah, haram, mubah. Nah di situ kan ada klasifikasinya masing-masing. Nah dalam yang wajib itu ya kita percayai karena kita Muslim, yang wajib itu ya syariat dulu. Ya kita belajar fikih dulu, kita belajar usul fikih dulu, kita belajar doa-doa, ngafalin doa-doa. Minimal fondasinya itu dulu lah. Nah, baru kemudian kita belajar ya fardu ain. Karena banyak banget orang yang mempelajari fardu kifayah itu tiba-tiba dia melupakan yang fardu ain. Banyak kejadian sekarang tuh mahasiswa bahkan di UIN pun, ya itu tuh jadi kayak melupakan akidahnya. Mereka nggak sholat. Waktu itu pernah disampaikan sama Ustaz Setiawan. Ustaz Setiawan tuh pernah ngomong, ketika ada dosen yang menanyakan, nah, ini antum semua udah pada sholat subuh belum? Geleng-geleng semua di situ. Padahal di UIN itu Ustaz Setiawan sendiri yang cerita. Nah, di situ kan berarti mereka telah melupakan fardu ain, tapi mereka pelajari fardu kifayah. Nah, di situ. Itu konsekuensi kalau misalnya kita utamain yang fardu kifayah. Jadi menurut Ana salah. Kalau misalnya kita utamain fardu kifayah dulu, baru fardu ain, salah. Tapi harus fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Mau gimana pun itu konsekuensi kita sebagai Muslim. Iya. Karena jawaban Ana gitu sih. Ya, mungkin bisa dilanjut lagi kan kalau kurang puas ya. Iya. Karena bacaan Ana juga masih sedikit. Gitu. Terus? Ini nih apa ya? Yang singkat aja ya, kan sempat tadi apa namanya, keputusan buat pindah dari sebelumnya jadi guru. Oh iya. Terus pindah ke kelas reguler itu mungkin alasan apa yang dipilih? Ini tanpa menjelekan, ini saya karena nggak suka, maksudnya bukan dalam konteks apakah nggak sesuai dengan misi visi yang tadi disebutin tadi atau gimana? Alasannya kenapa kira-kira? Ya sebenarnya ini pertanyaan udah sering banget Anda dapetin ya. Karena ketika itu ada angket tuh kan kita suruh mutusin kita mau setahun atau lanjut. Nah, maksud kalau setahun mau kemana? Nah, di situ kan Anda nulisnya Unida di situ. Itu banyak orang yang bertanya di sana. Loh kenapa kok masuk Unida? Di sini tuh lebih enak loh. Ya gitu. Loh kenapa kok pindah ke Unida? Emang di sini kurang apa? Nah, gitu. Banyak. Habis itu ketika anak pindah di sini, ente kok mau sih di Unida Murni? Nah, itu ada aja orang yang nanya-nanya gitu. Terus apa sebenarnya alasan Ana? Jadi alasan Ana itu ada 3. Untuk yang pertama, ketika Ana jadi guru dan mahasiswa di sana. Nah, di sana itu bahasanya apa coba? Bahasanya Mahasiswa guru. Nah, mahasiswa guru itu jadi kita ngajar tapi juga kuliah. Nah, di situ Ana ngerasain terlalu capek. Gitu. Karena Ana udah digembleng dengan digontor tuh kan. Yang step-stepnya itu udah capek banget lah. Terus jadi guru itu yang lebih-lebih cuy. Jadi musrifnya, jadi yang ngurus, jadi yang menghandle, nah ibaratnya gitulah. Nah di situ tuh anak kayak ngerasa capek banget. Nah terus kuliahnya itu jadi kurang maksimal. Nah dari situlah, itu alasan pertama. Habis itu alasan kedua itu anak pengen cepat-cepat lulus. Nah, kenapa? Karena kan tadi gara-gara anak capek kuliahnya kurang maksimal. Sedangkan anak pengen cepet-cepet lulus. Berarti anak harus memperbaiki kuliah anak. Maka keputusannya anak harus pindah ke Unida. Karena kalau di Unida kita lepas dari kewajiban untuk membantu pondok, mengajar segala macam. Nah di situ karena kita bisa fokus kuliah di Unida itu. Nah terus untuk alasan ketiga itu ya karena memang ya ada masalah yang tidak bisa anak sebutkan. Nah, intinya di situ pertimbangannya udah banyak lah. Ana juga ada sempat istikharah waktu itu, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Unida. Oke. Nih apa? Kan dulu sempat jadi ini juga kan? CLM waktu di Oh iya. CLM kamar, menjadi CLM kamar.
Nih Oh, ada saya yang yang nanya, kamar. ada yang nanya. Apa? Kira-kira masih ingat nggak ketua kamarnya waktu itu? Allahu Akbar. Movies apa ya? Sekarang masih di ini juga, kampus ini juga. Oh iya, movies apa ya? Kalau nggak salah movies namanya. Bukan. Oh bukan. Eh siapa ya? Lupa coy. Ini orangnya ini, Fatih. Al-Fadil. Oh iya Fatih. Lupa tadi. Jadi lupa. Salah kamar. Fatih itu ini loh, pas anak ado, bukan mendagir. Iya. Oh iya pas ada ya kamar. konteksnya ya. Pas kamar. Oh iya bener cuy. Iya. Sudah dilupa. Iya, anak dulu sujud aja, kan lupa. Oke. Bener. Ya tuh Fatih. Anak ngelihat banyak perubahan ya, dari dia. Terus ini jawab beberapa dari ini. Pertanyaan ini ya. Nah, pertanyaan ini. Iya Fatih. Lupa. Soalnya yang anak tangkap tadi ketika dari mendagir. Dalam kamar kan bilang itu. Ketua kamar Iya, siapa? dalam kamar. Ini ada yang sama sih pertanyaannya. Kenapa milih untuk pindah ke Unida? Nah itu kan Nah, beda. udah nih. Aku sembilan tadi. Kalau saya ini ada yang malas aku tuh nggak. ini sih. Nanya bebas kan? Mau nanya nih. Satu, apa itu berharga? Terus yang kedua, apakah ketika apa itu berharga? Terus yang kedua, apakah ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita berhak marah atau sedih? Atau harus ikhlas karena pada kenyataannya semua milik Allah. Contohnya orang tua. Iya. Ya, mungkin dalam kasusnya dia kehilangan orang tua udah meninggal mungkin. Apakah kita harus sedih, marah atau tetap ikhlas? Karena ini nyatanya ya semua milik Allah gitu. Nah, gimana kita menghadapinya itu? Oke, untuk pertanyaan pertama dulu ya. Untuk apa itu berharga? Sebenarnya kalau Ana mendefinisikan berharga itu adalah suatu nilai atau suatu makna, suatu hal yang kita hargai, yang dimana di situ nilai itu kita ciptakan dan kita temukan sendiri. Nah, misalnya gini, ada perbedaan ketika orang itu hampir ketinggalan tiket kereta sama hampir ketinggalan kajian. Di situ mana yang lebih berharga bagi kita? Bagi ini lah, bagi kita Zrop, yang lebih berharga. Gajian sih. Tinggal tiket lah. Oh, oke ya, dapat 2 di sini. Lebih utama ini kalau misalnya hampir ketinggalan kajian itu lebih berharga kajian itu. Habis itu ini lebih berharga tiket kereta. Nah, di situ kan ada perbedaan antara kalian sendiri kan. Nanti kalau anak pribadi, anak lebih itu kereta sih. Nah, kenapa? Kan kita itu kita ciptakan sendiri. Makna di balik itu hampir ketinggalan. Nah, di sini kan konteksnya ketinggalan. Tapi ketinggalannya beda. Yang satunya kereta, yang satunya ketinggalan kajian. Nah, ini hampirnya maksudnya nggak sampai ketinggalan, tapi alhamdulillah masih bisa naik kereta dan masih ikut kajian. Tapi hampir. Nah, itu kan masalah menghargai waktu. Kan tadi pertanyaannya masalah berharga. Nah, di situ berharga itu kita ciptakan sendiri. Terus kalau misalnya contoh lain kayak misalnya logo yang dibuat pas ini panggung gembira, kan di balik logo panggung gembira itu pasti ada yang buat kan. Nah, itu yang buat pasti berhari-hari dia mikirin aduh nih filosofinya apa ya, aduh nih gimana ini kanan kiri ini simetris semua, pokoknya dipikirin banget betul-betul. Terus ketika udah jadi, alhamdulillah makbul, dipakai lah logo buatan dia, berharga banget coy bagi dia. Kenapa? Karena dia yang buat, dia usaha mati-matian buat logo itu. Tapi orang yang ibaratnya yang ikut panggung gembiranya ngeliat logo itu, oh iya keren bagus, tapi berharganya tuh nggak seberharga orang yang buat. Nah berarti kan tergantung kita yang menciptakan nilai, yang menciptakan makna di balik situ. Nah terus kalau kasusnya tadi itu masalah orang tua itu ya. Ya sebenarnya agak sulit juga karena alhamdulillah orang tuanya masih ada. Tapi kalau masalah sedih, masalah
kita tuh bener-bener gelisah, habis itu takut segala macam, mikirin konsekuensi yang dibayangkan gitu kan. Itu menurut Ana itu suatu hal yang manusiawi. Karena kita itu dalam diri manusia itu kan punya banyak jiwa ya. Salah satunya ada jiwa ini hayawaniyah, ada jiwa nabatiyah, habis itu ada jiwa insaniyah, ada jiwa ilahiyah. Itu kayak menurut pembagian Ibnu Bajjah. Habis itu ada 4 jiwa itu. Jadi wajar aja kalau misalnya kita tuh suatu saat itu bakalan lebih condong ke salah satu jiwa. Nah, kadang kita tuh rasional banget lah. Nah, rasional banget, nah itu jiwa manusia. Kadang kita tuh pokoknya pengen deket sama Allah, pokoknya gimana pun pengen sama Allah, jiwa ilahiyah. Habis itu jiwa nabatiyah, pokoknya kita jalani hidup ya gini-gini aja. Itu nabatiyah. Nah, habis itu yang hayawaniyah. Kadang kita tuh rakus, kadang kita tuh sedih misalnya. Hewan tuh sedih juga loh. Kalau misalnya dia kucing. Kucing nih, punya anak kucing. Ketika dia tuh dipisahkan sama anak kucing, ibu kucingnya nyariin cuy. Berarti kan dia peduli, dia sedih di situ. Kita bisa memaknainya gitu lah. Kalau anak nilainya gitu. Nah, dia juga punya perasaan. Perasaan itu wajar bagi kita yang sebagai manusia. Dan jadi menurut Ana nggak apa-apa kalau misalnya sedih, itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh menurut Ana itu terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu. Nah, karena yang bedain kita sama hewan itu ya boleh berperasaan tapi harus berakal. Kalau larut itu kadang akalnya hilang. Ini terlalu fokus dan condong di perasaan. Akhirnya jadi kayak ya mohon maaf hewan gitu kan. Nah, jadi kita jangan terlalu sedih, kita boleh sedih dengan ikhlas, dengan sabar, dengan mendoakan. Mungkin kalau konteksnya orang tua, kehilangan orang tua, ya kita doakan. Tapi kalau konteksnya yang lain, misalnya kehilangan jabatan, kehilangan ya kehormatan ibaratnya kayak anak tadi ya, gitu. Nah, jadi ya konteksnya kan pasti beda-beda. Intinya kalau kita ngerasain jatuh itu jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Nah, tadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalau misalnya kita diambil orang tua kita misalkan, mungkin itu yang terbaik buat kita. Buat apa? Buat kita itu biar bisa lebih soleh. Mungkin gitu. Kan ada orang yang terpukul ketika orang tuanya nggak ada, berubah 100%, 180 derajat. Sebelumnya ibaratnya nggak soleh, jadi soleh banget. Kan ada. Mungkin di situ letak kebaiknya. Kan itu syar, lakin khair gitu. Nah, di situ ya ambil aja hikmah yang bisa didapat ketika kita mendapatkan kesedihan dan kesulitan itu sih. Satu lagi Pertanyaan terakhir lah ya, nggak terlalu panjang ini. Aman aja. Nah ini paling relate kayaknya nih. Mengapa saat kita ingin melakukan self development atau ingin improvisasi diri kita sendiri, selalu ada orang yang intervensi niat kita itu? Padahal dia bisa aja fokus sama dirinya sendiri. Dia bisa fokus sama diri sendiri tanpa perlu memikirkan pencapaian dan prestasi orang lain. Dan saya ini adalah, maksudnya ini yang dirasakan ini adalah hambatan besar bagi saya untuk berkembang. Seakan orang-orang ini selalu khawatir dan risau atas pencapaian kita. Lantas bagaimana sikap kita, termasuk kami pribadi selaku orang yang introvert dan pemalu, untuk mengatasi rasa gelisah tersebut? Oke. Masalah umum sih ini. Iya, itu umum banget sih. Ana juga pernah ngerasain di situ. Aku pernah di situ. Nah, jadi gini ya. Intervensi niat. Jadi kan kita tuh hidup itu berbarengan kan sama manusia yang lain. Tapi bedanya itu ada fase-fasenya. Ketika kita masih kecil itu kita hidup bareng orang tua. Nah, makanya madrasatul ula itu kan al-um. Nah, di situ. Jadi ibu tuh sangat berpengaruh terhadap anaknya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh anak itu yang diajarin oleh orang tuanya. Makanya banyak sekolah-sekolahan nyalahin orang tuanya, padahal yang salah siswanya. Ya karena sebenarnya pendidikannya itu yang megang kuasanya sebenarnya itu ya orang tua. Fondasinya dari orang tua.
Nah, di situ kan memang berpengaruh, kita sama orang lain tuh emang terpengaruh kan. Iya pasti. Ada intervensi. Ada. Nah, benar kita masih kecil, habis itu orang tua nyontohin, Dek, kalau mau tidur sikat gigi dulu, ya dicontohin gini, wudhu dulu, ya sebelum tidur wudhu dulu, habis itu kalau tidur ini ngadep kanan dan doa dulu, gitu. Diintervensi, meskipun kita nggak tahu filosofinya apa, kenapa harus doa, gitu kan. Terus kita nggak tahu juga loh kenapa harus sholat, nah misalnya, nah gitu. Di situ kan yang nggak perlu dijelasin dulu, karena kan nggak mungkin juga dia nanyain itu, karena dia masih kecil kan, otaknya belum aktif. Ini diajarin dulu lewat perbuatan, nyontohin. Kamu kalau makan tuh lewat tangan kanan dan tangan kiri, ya. Contohnya sama orang tua. Itu emang benar-benar ngintervensi, mempengaruhi banget di situ. Terus itu fase ketika masih kecil, fase ketika SD, SMP, SMA, kuliah. Itu udah mulai tercampur lingkungannya. Yang sebelumnya lingkungannya sama orang tua doang, habis itu sama ya ibaratnya lingkungan liar gitu kan. Maka ada orang tua yang protektif sama anaknya. Pokoknya anak saya nggak boleh sekolah-sekolah di yang negeri, pokoknya harus swasta. Karena swasta itu ininya bagus gitu, image-nya tuh bagus. Nah, apalagi yang Islam tuh image-nya bagus banget gitu kan. Nah, di situ akhirnya orang tua banyak yang milih karena pengaruh lingkungan. Orang tua pun sadar pengaruh lingkungan gimana. Jadi nggak heran sih kalau ada orang yang terintervensi atas tujuannya, atas prestasinya, prosesnya dalam melakukan mencari bakat itu sendiri. Jadi wajar aja. Nah, mewajarkan intervensi itu. Nah, tapi intervensinya ini dilihat itu positif atau negatif. Nah, kalau positif, misalnya diintervensi, ente itu ini loh, tajwidnya masih salah baca Qur'annya. Nih, anak kasih tahu baca yang benernya gini. Itu kan intervensi juga. Tapi itu positif kan? Nah, jadi yang sebelumnya dia tuh baca Qur'annya asal-asalan, nggak peduli tajwid. Jadi ketika ada orang yang intervensi dia, ini salah, itu kan positif kan intervensinya. Tapi ada yang intervensinya negatif. Nah, kita lagi berproses, kita lagi latihan, misalnya buat lomba hitobah misalnya. Habis itu ada yang intervensi, apain sih ente ya ente tuh orang nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, itu introvert segala macam. Itu kan negatif. Nah, jadi kita bisa pilih mana yang masuk, mana yang keluar. Kita ambil yang intervensi positif yang masuk, habis itu kita tolak intervensi yang negatif, kita keluarin. Nah, di situ. Jadi kan sikap orang itu nggak bisa kita kendalikan kan. Yang bisa kendalikan kan sikap kita. Nah, jadi kalau orang mengasih sikap ke kita, entah itu positif, entah itu negatif, kita bisa memutuskan. Nah, poinnya di situ. Kita bisa memutuskan mau mengambil atau menolak. Nah, terus ada pertanyaan yang lain, apa yang diambil, apa yang ditolak? Yang diambil yang positif, yang ditolak yang negatif. Jadi gitu caranya. Jadi kalau ada orang intervensi buruk, merendahkan kita, menjatuhkan kita, mengejek kita, buang aja, hilang kan. Tapi kalau orang membenarkan, benahi, ente bacanya salah bukan gini, ente harus naikin lagi suaranya, misalnya dilatih gitu misalnya. Itu bagus intervensinya, terima. Gitu, harus harus pinter-pinter memilih, filter harus bisa memfilter mana sikap yang baik, mana sikap yang buruk. Yang baik kita terima, yang buruk kita tolak. Habis itu gimana cara ngembangin ini anak introvert, habis itu pemalu, itu anak banget. Nah, jadi anak itu udah baca kan, gara-gara udah baca jadi bisa tahu. Beda ternyata antara introvert sama pemalu tuh beda. Di buku psikologi itu ada yang baca, ada psikologi Islam, bukunya Jerman tuh. Itu ada juga. Nah, itu beda antara pemalu sama introvert. Kalau introvert itu dia lebih ke mengumpulkan energinya itu sendiri. Kalau yang ekstrovert itu lebih ketika energinya tuh gede, ada, kalau rame ya. Itu. Kalau sendiri tuh malah hilang energinya seperti gitu. Nah, tapi kalau pemalu itu dia kayak takut ngelakuin apa-apa dan nggak mau dilihat orang gitu. Nah, itu kan beda. Nah, buktinya anak introvert tapi masih bisa podcast gitu kan. Nah, karena apa? Karena nggak malu.
gitu. Jadi bisa aja berkembang kalau introvert. Nah, kalau pemalu ini, nah itu yang harus diobati sebenarnya. Nah, pemalunya ini yang harus diobati dengan baca buku. Nah, jadi saran Ana buat bagi yang penanya itu ya, yang penanya itu ya coba kamu baca dulu tentang self improvement, tentang self development. Banyak buku-buku, entah itu buku kanan, buku kiri. Ya, maksudnya yang Islam sama yang barat-baratnya. Itu ya terserah, pokoknya dipilih yang dimana di situ tuh judulnya relates gitu. Relates sama keadaan kita. Nah, misalnya kayak yang tadi, yang jiwa yang anak baca pertama kali, judulnya lupa. Nah, jiwa itu lah, terus spiritual excellence, habis itu berpikir besar, jiwa besar. Nah, terus sebenarnya ada principle of thinking, itu ada juga bukunya tuh. Habis itu Rich Dad Poor Dad kalau pengen apa development tentang ekonomi. Kekayaan ya. Pokoknya banyak genre-genre buku tuh bisa kita ambil ilmunya. Terus kalau misalnya Ana ngerekomendasiin baca buku misalnya, tapi orangnya nggak suka baca buku misalnya. Oke, ya kalau baca buku tuh emang perlu usaha. Pertama, dia harus nyari bukunya. Bingung nih banyak pilihan yang mana ya. Habis itu dia perlu finansial. Waduh, nggak punya duit, nggak punya ini. Ini ngapain beli buku ini? Tapi nggak ada duit ya sama aja gitu kan. Nah, ya udah yang bisa dilakuin aja. Dan apa? Podcast. Ya podcast kayak gini misalnya. Ya dengerin nanti yang nanya. Itu dengerin podcast yang isinya self improvement, self development, gimana caranya kita tuh mengembangkan mindset kita biar nggak stuck di posisi kita yang sekarang. Jadi kita pikirannya tuh pengen terus berkembang, naik, nggak pernah berhenti di satu posisi gitu aja. Nah, gitu. Jadi solusi yang Ana kasih ke penanya itu, orang yang introvert habis itu pemalu, hilangkan rasa malunya. Habis itu gimana caranya? Dengan membaca buku. Di situ kita mengolah kata tuh. Kan malu ya. Malu tuh nggak mau ketemu sama orang, nggak mau dinilai orang. Kalau kita baca buku sendiri misalnya, Ana baca buku sendiri, siapa enggak? Enggak. Dan juga kita bisa milih waktunya gitu, fleksibel. Nah, udah baca buku aja. Terus kalau misalnya nggak punya duit buat beli buku, itu kalau nggak punya kuota juga misalnya kendala kuota, ya wifi lah, tethering lah, usaha lah setidaknya dengar podcastnya. Kalau misalnya malu dilihat orang ngomongin tentang mental health mental illness, dia orang mesti masalah mental, takut digituin. Misalkan orang tuh overthinking kalau misalnya pemalu. Nah itu kayak gitu kadang. Jadi ya udah, poinnya berarti solusinya ya dengerin podcast tapi di tempatnya sepi. Jadi simpelan. Nah gitu. Kalau punya uang beli buku, kalau nggak punya uang cari wifi, pinjam HP. Nah, habis itu cari ruang sepi, situ dengerin podcast, kayak gitu. Nah terus kalau misalnya orang udah punya ilmunya nih, udah punya ilmunya dari podcast, udah punya ilmu dari buku, tinggal eksekusinya. Karena itu orang udah punya ilmunya tapi nggak bisa diimplementasiin prakteknya. Misalnya Ana belajar tentang filsafat ekonomi, Ana bahas mudharabah, musyarakah segala macam. Tapi Ana nggak praktek. Ana teorinya doang. Ya bisa dibilang percuma tapi nggak juga sih di situ. Intinya kalau yang masalah yang itu kan masalah mental kan. Masalah pemalu sama introvert itu kan masalah mental. Jadi bisa diperbaiki dari ini, dibenari dengan baca buku. Ilmunya udah dapet, dipraktekin. Kalau kita ketemu sama orang itu minimal lihat matanya lah. Lihat matanya. Karena ada orang yang nggak mau lihat mata orang, takut. Itu ada orang pemalu tuh kayak gitu. Habis itu ya benerin. Nanti udah tahu nih sekarang. Sebelumnya kan nggak tahu, sekarang udah tahu. Ya coba praktekin. Kalau masih susah masih gitu juga. Ya udah biasain gitu. Nah di situ kalau udah tahu praktekin. Nah kalau udah dipraktekin biasain. Nah ini kalau udah terbiasa, itu gara-gara kita terbiasa akhirnya jadi bisa. Akhirnya bisa hilang malunya, nggak malu lagi. Gitu. Terus dulu Ana juga pas ini semester 3 itu kan ini ya ikut lomba pidato juga kan. Itu salah satu motivasi Ana itu biar latih mental sebenarnya. Karena kan kita ngomong depan banyak. Iya. Itu Ana lihat peserta 48 orang. Orang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu lah. Pakai bahasa Arab lagi. Itu kan tantangan, habis itu
ngelatih mental juga, gimana caranya kita tuh bisa tetap pede. Nah, meskipun kita dulu kalah, tapi sempat menang kok, gitu. Motivasinya pernah menang kok, itu udah cukup bagi anak. Ya udah coba aja, Bismillah, latih mental, ya Bismillah. Nah, itu kalau kita mau melatih mental, khususnya kalau berbicara depan banyak orang, poinnya ketika mau mulai itu senyum dulu. Jadi senyum itu energi yang menular. Nah, jadi kalau kita itu udah senyum, itu dari jawarih kita kan, dari badan. Ya. Itu senyum ini itu berujungnya ke jiwa, berujungnya ke mental. Nah, maka di situ kalau latihannya kita tuh ketika udah tahu baca, coba senyum ke orang lain, berani nggak? Nah, gitu. Kadang orang nggak berani. Tuh, kalau lihat muka orang, nah gitu. Ya kan ada kan orang kayak gitu. Nah, karena dia pemalu. Nah, ketika dia udah tahu ilmunya, coba senyum ke orang, coba tatap mata orang, praktekin, biasain, nanti bisa. Itu sih jawabannya. Semoga menjawab. Terima kasih banyak buat Zikri buat sesi kali ini. Ya, aman ya. Dengan Sama-sama belajar. masukan-masukannya, ilmu-ilmunya, terima kasih banyak. Ya, Habis alhamdulillah. ini bisa di follow Instagramnya Zikri. Ya, silakan. Dan terus Zikri juga, Detektif Tunnel 5, oke. ada juga karya-karya di Kompasiana, dibaca-baca. Ya itu ada di link bio ya, nanti dilihat. Oke, jadi terus tonton juga konten-konten kita di YouTube, Spotify, dan Instagram. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke.